bidang otomotif di Indonesia terutama dengan menggunakan velocity mapping dan gerakan tablik. Di mana saya coba sedikit review Pak, latar belakang penelitian saya. Yang pertama itu adalah ada faktor eksternal di mana persaingan industri otomotif yang tinggi. Di sini saya gambarkan market share industri otomotif secara keseluruhan, di mana ada Toyota, Daihatsu, Honda, dan lainnya. Ini cukup signifikan karena memang tapi masih dikuasai oleh Toyota. Namun kalau kita lihat dari segi kendaraan niaga, kenapa? Karena saya mengambil penelitian di perusahaan otomotif Indonesia Niaga di PT Hino. Di sini terlihat bahwa Mitsubishi dan Hino itu masih cukup ketat untuk perbandingan market share-nya. Kemudian tingkat kenaikan upah minimum regional di mana di Purwakarta ini setiap tahunnya meningkat sebesar rata-rata 8 atau 9%. Ini yang menyebabkan harga dari kendaraan itu akan semakin meningkat. Kemudian faktor internalnya sendiri di sini saya gambarkan bahwa di HMMI sendiri jumlah karyawannya meningkat tiap tahunnya. Memang untuk tahun ini ada penurunan Pak. Jadi memang tahun ini tidak ada penerimaan karyawan dan karyawan kontrak pun sudah dirumahkan karena memang ada pengaruh dari COVID-19. Jadi untuk update yang terbarunya ada sedikit pengurangan. Kemudian untuk yang menjadi pemicu penelitian ini adalah mengenai program peningkatan produktivitas kerja di HMMI, di mana setiap tahunnya harus meningkat sebesar 8% dan diharapkan di 2025 nanti akan meningkat sebesar 50%. Nah, kemudian state of the art penelitian saya akan coba menggabungkan beberapa metode penelitian dari velocity mapping, analisis perancangan kerja, ergonomi, dan analisis kerja. Ini dari hasil penelitian saya bahwa semua metode ini tuh masih relevan untuk dibuatkan menjadi alur analisa dari bidang otomotif itu sendiri, Pak. Seperti itu. Jadi makanya saya coba akan nanti jelaskan lebih detail lagi pada saat di bab 4. Nah, kondisi saat ini aktivitas produktivitas kerja di HMM itu di Hino masih mulai Temotoka. Di sini saya sedikit gambaran Temotoka itu apa, bahwa Temotoka itu hanya mendekatkan yang jauh, mengurangi bending badan, memutar, kemudian mengurangi pergerakan yang tidak perlu, dan kalau perlu itu benda yang berputar bukan orang, dan satu lagi mengurangi pekerjaan yang sama. Namun dengan hasil ini, dengan aktivitas ini hasilnya masih 0,4%, di mana targetnya itu sebesar 339.000 detik, tapi tercapai hanya 3.670.000 detik, Pak. Jadi hanya 0,4%, sedangkan targetnya 8%. Nah, dari sinilah saya ngambil penelitian apa saja yang akan saya lakukan penelitian. Yang pertama, bagaimana menekan produktivitas kerja dengan mengeliminasi elemen gerakan yang tidak bernilai tambah. Kemudian, elemen gerakan kerja mana saja yang dapat dilakukan eliminasi, dan terakhir adalah sejauh mana pengaruh eliminasi elemen gerakan kerja terhadap pencapaian target perusahaan. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu mampu menganalisa elemen gerakan kerja yang tidak memiliki nilai tambah. Yang nomor 2, mampu mengeliminasi elemen gerakan kerja yang tidak memiliki nilai tambah. Dan terakhir, mengetahui pengaruh eliminasi elemen gerakan kerja terhadap pencapaian perusahaan. Di mana ada pembatasan masalah penelitian ini, yaitu elemen gerakan kerja yang dijadikan objek penelitian adalah elemen gerakan kerja proses produksi dalam melakukan proses perakitan atau assembling. Kemudian yang kedua, elemen gerakan kerja yang diamati adalah gerakan kerja dalam satu siklus waktu produksi. Nah, ini sebelumnya pada saat SUP sudah saya sampaikan bagaimana metode penelitian saya. Yang pertama ada studi lapangan, studi literatur, dan pengumpulan data dan pengolahan data. Akan lebih jelas lagi nanti pada saat disampaikan di bab 4. Saya akan coba menyampaikan sedikit gambaran umum perusahaan, Pak. Yang pertama, sejarah perusahaan. Perusahaan yang tempat saya penelitian adalah PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. Berdiri 2003 di kawasan Kota Bukit Indah, Purwakarta. Tapi sebelumnya ada di Tambun, Pak, dari tahun 90-an. Jadi di Purwakarta itu baru 2003. Dengan jumlah karyawan terakhir itu masih di 2000 sampai saat ini. Kemudian bidang perusahaan adalah otomotif kendaraan niaga. Kalau kita berbicara merek itu ada Dutro dan
bicara dengan model itu ada Dutro dan Ranger. Dutro ini adalah yang terkecil, dan Ranger ini adalah truk besar. Hino sendiri memiliki visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visinya itu menjadi perusahaan truk dan bus nomor 1 di Indonesia dan berkembang secara global. Misinya ada 3. Yang pertama, terus menciptakan produk unggulan sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan profit perusahaan dengan melakukan ekspansi bisnis dan biaya operasional yang efisien dan efektif. Yang terakhir ini berhubungan dengan penelitian saya, yaitu menciptakan karyawan hebat dan berdaya saing tinggi. Sedikit review untuk struktur organisasi, Pak, di mana sini ada BOD, Board of Director. Di Hino sendiri sudah ada 2 direktur dari lokal dari Indonesia. Kemudian di sini ada BOD-nya ada administrasi, corporate affair, finance, production plan, engineering, purchasing, dan production dan safety. Di sini ada beberapa divisi yang di bawah masing-masing direktorat tersebut. Gambaran umum proses produksi, yang pertama mulai dari supplier masuk ke logistik, dan logistik akan menyuplai ke beberapa line produksi, mulai dari welding, machining, kemudian dari engine IC, dan terakhir masuk ke assembling, tempat lokasi penelitian saya. Kemudian ada quality control, dan terakhir ke customer. Customernya adalah Hino Motor Sales Indonesia. Untuk layout sendiri, untuk saat ini luas total plan Hino sendiri sebesar 25,5 hektar. Nah, untuk penelitian saya lakukan di LDT FC Line. Nah, untuk pengumpulan data sendiri, saya mengambil 3 pengumpulan data. Yang pertama, jumlah produk truk yang mana yang tinggi tiap tahunnya, kemudian data cycle time tiap-tiap jenis truk, serta data takt time produksi. Di sini digambarkan bahwa jumlah produksi yang paling tinggi adalah produksi yang LDT, Pak, light duty truck. Sehingga dari jumlah inilah saya coba untuk mengambil objek penelitian saya. Kenapa? Karena akan mungkin berimpak besar terhadap perusahaan, karena yang diambil adalah yang terbanyak jumlah produksinya. Berikutnya, setelah diperoleh LDT ini, salah satu penyebabnya adalah kondisi manpower aktual dan manpower ideal. Sekarang ini manpower aktualnya sebanyak 202 orang, sedangkan secara perhitungan dari HMMI itu idealnya 184. Sehingga efektivitas produksinya itu hanya 91,2. Maka dibanding dengan medium duty truck dan bus, itu paling rendah adalah yang light duty truck, yang Dutro, Pak. Sehingga saya ambil penelitian di light duty truck ini. Kemudian tahap selanjutnya saya akan coba mapping menggunakan value stream mapping. Di area mana saja yang memiliki efisiensi yang paling rendah. Untuk proses value stream mapping sendiri ini, dari production control itu akan menyebar informasi berupa forecast produksi dan rencana produksi. Yang pertama, dia forecast 3 bulanan forecast itu akan dikirimkan ke supplier dan tiap bulanan ke central control room. Kalau di HMM disebutnya CCR. Dari supplier akan mengirimkan ke receiving area. Dari receiving area akan dikirim ke beberapa proses. Dan terakhir muara dari proses adalah proses assembling. Nah, dari sini saya terlihat bahwa proses assembling itu nilainya efisiensinya rendah, sekitar 80,8%. Nah, dari sinilah proses inilah yang akan saya amati selanjutnya. Kemudian dari proses assembling sendiri ternyata masih ada sub proses yang lainnya. Saya coba amati lagi dengan menggunakan value stream mapping, di mana dari PPC akan coba mengirimkan weekly production ke masing-masing area, dimulai dari unpacking supply sampai dengan inspection. Setelah saya lihat ternyata efisiensi paling rendah ada di proses streaming, di mana efisiensinya hanya mencapai 88,9%, sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa penelitian saya akan ada di proses streaming. Nah, dari hasil VSM ini saya coba gali lagi, ternyata di proses streaming ini ada 20 proses lagi yang harus dianalisa, dari proses harigami, pasang stiker, sampai dengan Okosama. Sehingga saya akan coba menganalisa dari 20 proses yang ada di sini.
Kemudian selanjutnya adalah proses identifikasi elemen gerakan kerja dan waktu aktual. Observasi ini dilakukan memiliki dua tujuan. Yang pertama, elemen gerakan kerja yang akan menjadi bahan untuk menentukan waktu standar dengan menggunakan metode time measurement. Dan yang kedua, waktu aktual yang terjadi di lapangan akan dijadikan dasar untuk identifikasi waste. Dari dua aktivitas itu saya coba melakukan micro motion study dengan cara seperti ini, Pak. Yang pertama, saya ambil proses yang pertama, yaitu proses harigami. Saya akan mulai dengan tombol start atau tombol play. Ketika selesai satu aktivitas, saya akan pause. Salah satu contoh misalkan pada proses ambil plate baru, fin plate baru. Begitu saya tombol play, begitu selesai saya tombol pause. Nah, dari hasil itu diperoleh waktu kerja 2 detik dengan gerakan ambil fin plate baru. Nah, dari hasil itu saya tuangkan ke lembar pengamatan elemen gerakan kerja, di mana ini dapat dilihat pada tabel 4.6. Berikut ini tabelnya. Jadi di sini ada urutan kerja nomornya, elemen gerakannya, waktunya, dan durasinya. Setelah saya ambil sini satu contoh nomor 1 ambil filipet baru, waktunya 2 detik seperti itu. Kemudian saya selesaikan sampai dengan selesai satu siklus kerja, saya peroleh 41 elemen gerakan kerja dari proses harigami, di mana cycle time-nya sebesar 379 detik dan masing-masing elemen gerakan kerja sudah tertulis, dan waktu dan durasi dari masing-masing elemen gerakan kerja sudah terdapat di sini. Namun saya coba akan menyampaikan bagaimana cara HMMI untuk dalam menganalisa elemen gerakan kerja. Yang sebelumnya sudah saya sampaikan di SUP bahwa di HMMI itu ada 3 elemen gerakan kerja, value added work, non value added work, dan work. Dan di sini ada beberapa ilustrasi untuk apa sih value, non value, dan non value work. Dari value work itu adalah aktivitas hanya berhubungan dengan pemasangan part saja, sehingga nilai value akan lebih kecil. Kalau dilihat dari operation balancing chart, nilai yang hijau adalah nilai value, maka nilai value ini akan lebih kecil. Kemudian ada non value serta dengan work. Namun dari pengelompokan ini saya masih belum bisa melihat bahwa mana sih prioritas yang harus dilakukan eliminasi. Karena khawatirnya bahwa aktivitas eliminasi yang saya lakukan sekarang hanya sporadis, Pak. Apa saja yang bisa saya lakukan deh seperti itu. Nah, dari sinilah asal muasal penelitian ini saya lakukan. Kemudian selanjutnya saya coba melakukan pendekatan dengan metode Terblick, di mana saya harus mencari lebih detail lagi pergerakan dari operator tersebut. Saya coba ambil salah satu gerakannya ada ambil film plate baru. Ambil film plate baru ini ternyata setelah saya lakukan micro motion, itu ada 3 aktivitas yang dilakukan di sana. Dimulai dari menjangkau, ambil film plate, dan memindahkan film plate itu ke mesin. Sehingga dari metode ini saya bisa lebih detail lagi apa aja elemen gerakan kerjanya. Sehingga dari aktivitas tabel ini dan saya lakukan 41 elemen gerakan kerja, diperolehlah masing-masing elemen gerakan kerja itu minimal terdiri dari 3 elemen gerakan kerja. Dimana dari contohnya ambil film baru dari reach, ada grasp, ada move, dan membuka plastik pun ada 3 aktivitas, ada disassemble, move, dan release, dan seterusnya, Pak. Dan setelah elemen gerakan kerja tadi teridentifikasi, syarat penentuan waktu standar itu harus menentukan jarak jangkauan dulu, Pak. Sehingga saya tahu berapa jangkauan dari masing-masing alat itu diambil. Satuan jarak yang digunakan di NTM ini adalah 1 inchinya sejauh 2,5 cm. Berikut ini ilustrasi dalam mengambil fin plate baru. Di sini terdapat jangkauan sebesar 50 cm kalau dijadikan inch menjadi sekitar 20 inci. Nah, dari ilustrasi ini saya coba buatkan ke seluruh elemen gerakan kerja. Sudah saya buatkan elemen kerja tabliknya, dan di sini ada jaraknya dalam meter dan di sini jarak dalam inci. Jadi ini sangat tahap pertama dalam melakukan penentuan waktu standar. Langkah keduanya dilakukan perhitungan setelah
jaraknya ditentukan. Di mana unit yang digunakan adalah time measurement unit atau TMU, satu TMU-nya sebesar 0,036 detik. Berikut ini ilustrasi yang sama dengan tadi jarak jangkauan, sehingga coba saya hitung dari gerakan finplate baru itu ada menjangkau, mengambil, dan move. Pada tabel 11 di bab 4 itu diperoleh bahwa jarak 21 inch, karena ini pergerakan tangan, sehingga TMU-nya diperoleh 11,3, sehingga waktu standarnya 11,3 dikali 0,036. Sehingga waktu yang harusnya standar dari menjangkau ini adalah 0,4 detik saja. Kemudian untuk mengambil sendiri, karena mengambilnya ini tidak menggunakan energi, mengambil menggunakan jari saja, TMU-nya dari tabel 4.12 itu diperoleh TMU-nya sebesar 2, dan waktu standarnya hanya 0,072 detik. Dan terakhir ada pergerakan move. Berat, di sini ada pengaruh dari berat, di mana berat finplate itu sekitar 0,02 kg atau sebesar 0,04 ons. Dari sini saya peroleh dari tabel 413, TMU-nya saya peroleh 15,6 plus 0, karena 0 ini asumsinya bahwa finplate ini ringan dan tidak di bawah 2 kg. Sehingga waktu standarnya saya peroleh 15,6 dikali 0,36 dan 0,5 detik untuk pergerakan move. Nah, dari melakukan perhitungan waktu standar tadi, saya coba summary dalam satu tabel. Ini dapat dilihat di tabel 14, bahwa dalam ambil finplate baru, elemen gerakannya ada reach, grab, dan move, di mana sini ada jaraknya 0,5, jarak insinya 20, beratnya 0, dan TMU-nya 11,3 untuk reach, grafnya 2, 15,6 untuk move, sehingga waktu standar yang dibutuhkan 0,4 untuk reach, grafnya 0,072, dan move-nya 0,56. Sehingga standar waktu yang dibutuhkan untuk mengambil finplate itu sebesar 1,04 detik saja. Nah, ini saya lakukan dengan cara yang sama terhadap 41 elemen gerakan kerja, maka diperoleh standar total cycle time sebesar 319 detik ini. Nah, hasil ini dapat dilihat di tabel 4.15. Dari perhitungan waktu standar, saya coba membandingkan dengan perbandingan waktu aktual. Dari hasil penelitian waktu standar, maka diperoleh selisihnya itu sebesar 65 detik, Pak. Dari total waktu 379, sehingga dengan waktu standar harusnya itu bisa mengerjakan 300 dalam waktu 314 detik saja untuk proses harigami. Nah, dari hasil identifikasi ini, WIS yang saya peroleh untuk metode MTM ini sebanyak 65 detik atau sebesar 17% dari total waktu aktual. Nah, ini pun sudah lebih besar dari target yang ditetapkan perusahaan sebesar 8%. Namun selanjutnya saya coba analisa lagi dengan menggunakan tool yang ada di teknik industri. Salah satunya toolnya itu adalah flow diagram, di mana saya akan coba menganalisa jarak antar elemen gerakan kerja. Di sini ada bentuk flow diagramnya. Saya coba analisa yang warna hijau ini adalah kabin dari masing-masing truk. Proses 1 dimulai dari mengambil finplate di area sini. Kalau saya lihat masing-masing gerakan itu, Pak, jaraknya hampir 5 dan 4. Serta yang paling jauh adalah 7 dari proses 10 ke dan 11. Ataupun 11 ke 12. Jadi pergerakan jalannya ini pun sudah jauh. Nah, dari sini saya dapat analisa bahwa terdapat jarak yang jauh pada elemen gerakan kerja atau move sejauh 4 sampai dengan 7 meter. Maka ini perlu dilakukan perbaikan terhadap aktivitas jalan tersebut. Selanjutnya saya coba lagi menganalisa dengan tool yang lainnya, yaitu flow process chart. Dari proses chart sendiri itu menganalisa urutan gerakan kerja, di mana kalau saya lihat di sini ada item pekerjaannya, prosesnya apa saja, dan simbolnya dari masing-masing aktivitas. Nah, kalau saya lihat salah satu yang saya ambil adalah proses nomor 7 sampai nomor 18.
Nah, dari proses nomor 7 sampai 18 ini ada urutan kerja yang bolak-balik dan jarak yang jauh antar elemen gerakan kerja. Maka ini salah satu yang harus dianalisa selanjutnya. Pada tahap berikutnya adalah upaya perbaikan menghilangkan waste. Dalam upaya perbaikan menghilangkan gerakan waste ini, yang pertama saya coba mengurangi waktu waste berdasarkan waktu standar. Tujuan langkah ini menetapkan waktu standar sebagai waktu yang akan digunakan dalam proses kerja. Yang kedua, ini yang paling penting di HMMI, di Hino, Pak, yaitu operator memiliki acuan waktu untuk melakukan setiap elemen gerakan kerja. Nah, untuk analisa ini, saya coba menggunakan analisa yaitu metode dengan 5Y. Ini dapat dilihat di tabel 417 bahwa saya tuliskan jenis waste-nya apa, yaitu waktu aktual lebih besar dari waktu baku atau waktu standar. Di mana elemen gerakan kerjanya adalah risk dan move. Di sini saya coba masukkan standar jaraknya 50 cm sampai dengan 400 cm. Sebelum perbaikan, ini adalah waktu aktual yang saya ambil dan standarnya saya tetapkan di sini sesuai dengan TMU tadi. Dan saya lakukan analisa kenapa sebenarnya waktu aktual ini lebih lama. Ternyata memang di Hino itu belum pernah ada studi mengenai waktu standar, Pak. Mengenai waktu baku atau standar itu belum ada. Karena di Hino itu menggunakan pengalaman saja. Dan pengalamannya, oh ini dulu sudah seperti ini. Jadi saya ambilnya seperti itu. Nah, itu yang masih harus dilakukan di HMI bahwa studi mengenai waktu baku ini penting. Sehingga rekomendasi saya, apa yang saya lakukan penelitian ini mungkin akan menjadi bahan referensi untuk melakukan acuan dari gerakan kerja. Nah, sama dengan hasil tadi bahwa waste yang akan dikurangkan dalam berdasarkan waktu standar itu sebesar 17,2% atau 62 detik. Kemudian mengurangi jarak pergerakan dari operator bekerja. Tujuannya untuk mendekatkan jarak pergerakan operator sehingga waste yang didapatkan dari gerakan tersebut dapat dieliminasi. Saya menggunakan metode yang sama 5Y. Tabelnya bisa dilihat di tabel 418 bahwa jarak pergerakan operator harus berjalan jauh. Di mana ada beberapa waktu yang paling kecil 5 detik sehingga harapannya bisa jadi 1 detik. Nah, apa yang harus dilakukan di sini? Yang pertama, rancangan letak ini belum memperhatikan kaidah ergonomi, hanya peletakannya saja dan belum ada review lagi mengenai peletakannya. Sehingga rekomendasinya adalah melakukan relayout stasiun kerja dengan mengutamakan kedekatan operator dengan alat kerja. Sehingga dengan dengan melakukan analisa ini, saya bisa menghilangkan waste sebesar 20 detik atau tambahan 5,3% dari analisa yang sebelumnya. Dan terakhir adalah mengenai urutan gerakan kerja ini sangat penting karena untuk mengurangi gerakan bolak-balik dari operator. Metode yang saya gunakan sama 5Y. Kemudian tabelnya bisa dilihat tabel 419 di mana di sini jenis waste-nya ada urutan kerja, permasalahannya urutan kerja bolak-balik. Sebelumnya ada 20 detik dari elemen nomor 7 sampai elemen 18. Kemudian standar waktunya saya tetapkan 4 detik. Analisanya yang pertama karena memang hanya meletakkan saja dan tidak memperhatikan urutan kerja. Nah, di sini adalah masalah yang utamanya sehingga harusnya dilakukan satu siklus kerja itu selesai. Jadi merancang urutan kerja dengan memperhatikan faktor kedekatan urutan proses. Dengan melakukan analisa ini, saya bisa eliminasi sebesar 10 detik, Pak. Ini cukup lumayan sebesar 2,6%. Jadi tambahan dari analisa sebelumnya, tambahan lagi 2,6%. Kalau saya summary dari hasil pengolahan data saya, yang pertama, flow elemen gerakan kerja itu bisa lebih singkat. Memang ada satu yang jauh, namun ini sudah bisa dieliminasi sebelumnya 7 menjadi 5. Tapi ini akan coba saya analisa lebih detail lagi apakah bisa didekatkan kembali. Yang kedua, rangkuman hasil perbaikannya di mana kondisi sekarang ini ada sedikit improvement di transport. Tadinya 12 aktivitas, sekarang tinggal 9.
dan waktu yang diperlukan hanya 284 detik, dan jarak pun berkurang dari 46 jadi 22, sekitar setengahnya. Ini cukup membantu operator dalam bekerja karena tidak perlu lelah untuk dalam bekerja sehari. Dan terakhir adalah eliminasi waktu kerja. Saya coba gambarkan di operator balancing chart. Di sini berdasarkan hal yang klasifikasi, ada value, non value, dan working. Dengan metode MTM saya bisa mengeliminasi sebesar 65 detik. Dengan mengurangi jarak saya bisa reduce 20 detik, dan melakukan perbaikan urutan kerja bisa mengeliminasi sebesar 10 detik, sehingga total yang bisa saya eliminasi sebesar 95 detik, sehingga pencapaiannya itu meningkat sebesar 25,1%. Ini dari aktivitas ini sangat bermanfaat bagi Hino sendiri. Dan terakhir, analisa dan pembahasan. Yang pertama, elemen gerakan kerja WIS itu ada berapa? Di sini saya identifikasi sebesar 95 detik atau sebesar 25,1% dari total cycle time. Di mana 17%-nya atau 65 detik itu dari MTM, mengurangi jaraknya 5% atau 20 detik, dan melakukan perbaikan urutan kerja sebanyak 3% atau 10 detik. Sehingga hasil identifikasi WIS ini mampu melebihi target perusahaan yang awalnya sebesar 88%. Kemudian dengan metode time measurement MTM ini mampu ditetapkan waktu standar. Jadi saya tetapkan waktu standar, dapat lihat tabel 51 itu, di mana menjangkau itu jika di bawah 60 cm, maka waktunya hanya dibutuhkan 1 detik saja. Jadi memang sekarang pergerakan operator itu untuk menjangkau tidak boleh lebih dari 60 cm. Namun saat ini lebih dari 1 detik. Untuk jalan sendiri saya coba bagi-bagi lagi sampai dengan jaraknya 400 cm atau 4 meter. Ada 2 detik sampai dengan 5 detik. Nah, diharapkan internal HMMI atau Hino memiliki waktu standar dalam melakukan gerakan kerja. Kemudian untuk analisa jarak alat kerja, di sini saya coba menggambarkan sudut pandang karyawan terhadap jarak alat kerja, sehingga harus semua karyawan memiliki sudut pandang ini, Pak, untuk masalah ini, sehingga potensi penyebabnya bisa diketahui bahwa layout kerja yang tidak baik, sehingga ada standarnya seperti apa, dan nanti saya rekomendasikan melakukan layout area kerja. Yang keempat, analisa perancangan urutan kerja. Nah, di sini juga sangat penting bahwa sama dengan tema AutoCAD tadi, harus mengurangi gerakan kerja yang berulang. Kalau ini kan sama dengan mengurangi gerakan kerja yang bolak-balik. Sehingga saya coba membuat standar itu dalam satu siklus kerja harus 1 kali langkah bolak-balik. Jadi tidak boleh beberapa kali bolak-balik. Sehingga rekomendasinya yang pertama, relokasi alat kerja sesuai urutan dan mengatur urutan kerja. Dari hasil analisa saya coba simpulkan bahwa sebelum peningkatan kecepatan produksi itu bisa mencapai 25% untuk proses hari kami. Di mana sebelumnya 0,3 dalam menghasilkan 1 unit, hasil perbaikannya 1 unit itu bisa dilakukan dalam 4,7 menit saja. Ini cukup signifikan meningkatnya. Dan dari sini saya coba saya gambarkan dalam peningkatan output proses. Yang sebelumnya output prosesnya sebesar 18.261 unit per tahun. Kalau dengan peningkatan ini, maka bisa memproduksi sebesar 27.930 unit per tahun. Dari penelitian saya coba memberikan kesimpulan. Yang pertama, elemen gerakan kerja yang tidak memiliki nilai tambah dapat dianalisa menggunakan yang pertama, analisa gerakan terbalik dengan metode time measurement atau MTM. Yang kedua, menggunakan analisis perancangan kerja dengan menggunakan flow process chart dan flow diagram. Kemudian pertanyaan nomor 2 adalah elemen gerakan kerja yang dapat dilakukan analisis adalah elemen gerakan kerja yang melebihi waktu standar, karena memang perlu waktu standar dalam melakukan aktivitas. Kemudian gerakan kerja bolak-balik, dan terakhir adalah gerakan kerja berjalan akibat jarak yang jauh dari antara operator dan alat kerja. Nah, elemen gerakan kerja ini akan saya namakan dengan elemen gerakan kerja. Namun karena perusahaannya Hino Jepang, ini saya sebut dengan elemen gerakan muda, Pak. Karena memudahkan bahasa dengan orang Jepang. Yang ketiga,
seberapa besar pengaruh eliminasi, ternyata eliminasi elemen kerja sebesar 25,1% mampu melebihi target perusahaan yang sebesar 8%, sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Dan saran saya, sebenarnya ini sudah sempat saya sampaikan ke atasan saya dan direktur, bahwa ini bisa digunakan untuk sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah yang ada di Hino sekarang. Sedikit gambaran Pak, sebenarnya sudah selesai teman, ini masukan dari Pak Riza dan Bu Arum, ini saya coba jadikan flow analisa Pak. Jadi kerangka berpikir ini saya jadikan flow analisis yang akan dilakukan di HMMI. Coba saya buatkan latar belakang masalah, kemudian harus melalui pemilihan jenis produk dulu. Sehingga memang kadang-kadang di Hino itu langsung ke ini Pak, analisa langsung melakukan identifikasi waste. Jadi tidak melalui beberapa tahap yang penting. Jadi saya mulai dengan latar belakang masalah, pemilihan jenis produk ini dapat di tabel 4.4, pemilihan seproses, dan proses ini bisa lihat di gambar 4.6 dan 4.5 dan 6, atau metode yang bisa digunakan adalah value stream mapping, kemudian identifikasi elemen kerja, tabel 4.6 sama dengan micro motion tadi, dan ini yang perlu tambahan adalah melalui elemen gerakan kerja tablik. Ini dapat dilihat di tabel 4.9. Kemudian masuk ke penentuan waktu kerja, waktu standar, ini dilakukan dengan menentukan jarak jangkauan dan menghitung perhitungan waktu standar. Masuk ke identifikasi waste, ini ada dua aktivitas, ada yang pertama perbandingan waktu aktual dengan waktu standar dan dibuatkan operation balancing chart, kemudian menggunakan flow diagram untuk menganalisa jarak, dan flow process chart untuk melakukan analisa urutan gerakan kerja. Barulah dari situ baru melakukan analisa gerakan waste, upaya perbaikannya saya masukkan menggunakan metode 5Y, di mana di sini ada mengurangi waste sesuai dengan waktu standar, mengurangi waste akibat jarak, dan memperbaiki urutan kerja. Di sini bisa lihat di tabel 417, 418, dan 419. Dan terakhir ada rancangan sistem kerja yang baru. Analisa ini sangat penting Pak, karena memang harus berurutan sehingga tahu sumber masalah di mana dan tepat sasaran apa tidak dari penelitian kita atau dari analisa di HINO tersebut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Riza dengan Bu Arum. Nah, ini sedikit gambaran Pak, sambil nunggu sidang saya coba menghitung sisanya Pak. Tadi kan sebelumnya saya cuma masukkan harigami saja, dan saya coba lakukan analisa lain, ternyata yang warna kuning ini adalah waste-nya Pak. Tapi waste ini baru saya gunakan untuk yang MTM dulu Pak, karena memang butuh waktu untuk flowchart dan flow diagram dan flow chart gitu. Nah, dari sini saya bisa lihat bahwa ada dua yang tinggi, waste-nya 40 dan 42, di mana install hand lift dan cabin lock. Tapi ada satu yang rendah. Namun yang rendah ini coba akan saya analisa lebih detail lagi, apakah bisa di atas 8%. Nah, kalau saya lihat dari hasil analisa sementara saya ini Pak, itu rata-rata persentasenya sebesar 23% dengan MTM saja gitu. Tapi ini pun sudah melebihi dari target perusahaan sebesar 8%. Nah, ini terima kasih sebelumnya Pak Cevi juga sudah memperkenalkan Tablik dan Bu Arum bahwa ini sangat bermanfaat di perusahaan saya. Dan terakhir, ini saya buatkan sudut pandang improvement. Nah, di sini saya tadi sudah dijelaskan di bab 4-nya, saya gabungkan dalam satu sudut pandang, Pak. Ini bisa dibuatkan jadi standar baru di Hino sendiri, di mana ada jenis waste-nya apa saja, permasalahannya di mana, dan ada standar waktu yang dicantumkan di sini. Sebenarnya analisa ini nanti dilakukan oleh masing-masing area, tapi rekomendasi sudah coba saya cantumkan, terutama nomor 3, kemudian jarak pergerakan juga sudah melakukan layout stasiun kerja, dan terakhir urutan kerja juga melakukan rancangan usaha. Nah, ini karena di perusahaan senangnya yang praktis, jadi kalau mau analisa lagi lebih sulit, jadi saya buatkan ini biar perusahaan atau tim-tim member yang
bisa menganalisa akan lebih gampang seperti itu, Bapak. Dari saya cukup sekian. Sebelum saya juga terima kasih atas masukan-masukannya, Pak. Karena ini sangat berharga dan memang kondisi pandemi menuntut perusahaan makin produktif, Pak, dengan jumlah karyawan yang lebih sedikit. Seperti itu. Dari saya terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya, walaupun melewati waktu yang sudah diberikan, namun ya tentu saja yang disampaikan juga tadi memberikan makna ya pada beberapa penelitian-penelitian, sehingga saya biarkan lah gitu ya sampai lewat 30 menit lebih ya. Ya, mohon maaf, Pak. Kesempatan pertama saya berikan pada Pak Cevi untuk menyampaikan konfirmasi, perbaikan jika ada ya, sekaligus pertanyaan-pertanyaan dan pengujian. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Yang pertama koreksinya kurangnya cuma satu yang tertinggal. Pak Wisnu lupa di dalam setiap tabel itu ditunjukkan referensinya, Pak. Oh, iya. Ya. Jadi itu yang banyak di bab 2 belum ada semua. Itu saja yang mungkin terlewat. Saya memberikan apresiasi khusus kepada Pak Wisnu atas penelitiannya. Mungkin di Magister Teknik Industri ini menjadi sesuatu yang pertama kali sehingga baru gitu ya. Karena jarang yang masuk di ranah engineering gitu ya. Jadi kalau saya kelompokkan Pak Wisnu itu masuknya di engineering management gitu ya. Nah, jadi teknik industri banget gitu ya. Bahkan dasar dari teknik industri. Seperti di dalam latar belakang Pak Wisnu disebutkan bahwa kenapa penelitian ini dilakukan, kondisi eksternal, kondisi besar yang ada itu adalah karena competitiveness ya. Apalagi Hino ini kalau kita lihat head to head banget ya dengan Mitsubishi. Kalau Hino punya Ranger, Mitsubishi punya punya Fuso itu ya, Fuso. Ya. Kemudian kalau Hino punya Dutro, di Mitsubishi ada Elf gitu ya. Jadi kita lihat head to head banget gitu. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan competitiveness itu perlu dicari gitu ya. Perlu dicari agar kemudian Hino ini bahkan bisa menjadi market leader ya, bisa menjadi market leader yang sudah berpuluh-puluh tahun di Indonesia itu dipimpin oleh Mitsubishi untuk kendaraan niaga khususnya truk ini. Kemudian persoalan berikutnya adalah kita masih memikirkan competitiveness, di sisi lain kita tahu cerita tentang UMR ya, yang naik terus gitu ya. Tentu gitu ya. Tentu kenaikan UMR ini mempengaruhi produktivitas kita. Ya, produktivitas perusahaan belum baik, gitu ya, UMR naik, gitu. Artinya pembaginya semakin besar, karena UMR itu masuknya di di input ya, di efisiensi. Kita sedang cerita efisiensi, ini UMR-nya meningkat. Gitu. Jadi sebenarnya UMR itu nggak sesuai dengan pendekatan teknik industri ya, harusnya upah itu berdasarkan prestasi, gitu ya, bukan berdasarkan regional. Jadi berat banget kalau kita punya pabrik yang berlokasi di Bekasi, karena itu UMR-nya paling tinggi di Indonesia. Nah, untungnya, gitu ya, untungnya tempat kerja Pak Wisnu ini tempat kerja yang menurut saya masuk ke dalam kategori baik sekali, gitu ya. Karena apa? Karena tetap memikirkan bagaimana perusahaan ini punya performance, punya prestasi yang baik, gitu ya. Sehingga terus mencoba mengotak-atik bagaimana supaya produktivitas itu meningkat. Ya, mungkin perusahaan lain masih berkutat dengan produk, dengan produksi, gitu ya, kesulitan merancang produk, kesulitan produksi, kesulitan memasarkan, gitu ya. Tapi perusahaan Pak Wisnu ini sudah sangat baik sekali menurut saya, sehingga tidak berkutat kepada 3 hal itu, tapi sudah berupaya memikirkan bagaimana meningkatkan performansi. Dengan apa? Dengan melakukan improvement.
gitu ya. Jadi mungkin perusahaan yang lain gitu ya, seperti Mitsubishi mungkin tidak memikirkan seperti tempat kerjanya Pak Wisnu ya, gitu ya, karena mereka mungkin sudah merasa sudah baik. Salah satu contohnya adalah di perusahaan ini diterapkan pendekatan Jepang Temotoka, itu menunjukkan bahwa perusahaan Pak Wisnu seperti yang saya bilang tadi perusahaan yang baik sekali karena sudah membuat pendekatan-pendekatan untuk perbaikan Temotoka. Cuman untungnya Pak Wisnu orang teknik industri yang memiliki interest gitu ya, memiliki feeling yang baik gitu. Sehingga Pak Wisnu masih bisa menemukan bahwa Temotoka ini gitu ya, masih memiliki kekurangan gitu ya. Contohnya adalah di dalam Temotoka ini kemudian diidentifikasi ada lima prinsip, yaitu cerita tentang reach. Di situ pendekatannya bahwa diupayakan reach itu paling jauh 500 mm ya, 50 cm. Ya. Padahal kalau kita tahu di dalam pendekatan teknik industri, sebaik-baiknya itu adalah tidak ada reach. Ya. Karena kalau Pak Wisnu baca baik-baik di dalam 17 elemen gerakan Terbrick, reach itu termasuk gerakan yang tidak efektif. Ya. Jadi kata Terbrick 17 gerakan itu ada. Tapi dari 17 itu 9 itu gerakan tidak efektif. Gitu ya. Kemudian yang 8 itu gerakan efektif. Jadi reach ini termasuk kepada gerakan yang tidak efektif. Jadi Pak Wisnu melihat bahwa Temotoka ini masih perlu diimprove. Jadi jangan cuma 500 mm, kalau bisa 0 gitu. Terus yang berikutnya adalah di dalam proses yang berikutnya adalah misalkan mudah movement gitu ya. Mudah movement. Ini disebutkan bahwa targetnya adalah 0 gitu ya. 0 langkah. Tapi pada kenyataannya seperti yang Pak Wisnu jelaskan di tempat Pak Wisnu masih ada gitu ya. Masih ada proses movement itu sehingga zero step ini untuk prinsip yang keempat itu belum bisa terpenuhi di dalam Temotoka gitu. Kemudian yang keenam ini cerita tentang repeat some job gitu ya. Nah, di dalam sebuah pekerjaan banyak sekali cerita tentang repeat some job ini. Maka di dalam Temotoka disebutkan bahwa kita harus bisa mengurangi gitu ya. Bahkan kalau kita sebagai orang teknik industri itu kita tahu bahwa selain 17 elemen gerakan Terbrick itu ada ekonomi gerakan. Nah, repeat some job ini pekerjaan-pekerjaan sama yang harus berulang itu yang di dalam ekonomi gerakan itu harus dieliminasi, harus dihilangkan dengan cara layout gitu ya, dengan cara layout. Nah, saya memberikan apresiasi kepada Pak Wisnu bahwa walaupun Pak Wisnu sudah menggunakan Temotoka di tempat ini, tapi Pak Wisnu memiliki sensitivitas bahwa masih punya peluang untuk dilakukan perbaikan. Karena target-target dalam Temotoka itu masih bisa dicapai dengan pengetahuan kita sebagai orang teknik industri bahwa ada ekonomi gerakan, bahwa ada 17 elemen gerakan Terbrick dan sebagainya. Nah, sehingga ketika Pak Wisnu berhasil memetakan dengan value stream mapping untuk mengidentifikasi bahwa persoalannya ada di mana, ditemukanlah di Departemen Assembling. Kemudian ditemukan di dalam proses streaming. Ya. Kemudian di dalam proses streaming itu diidentifikasi dari 20 subproses itu kemudian ditemukan di mana. Nah, sebenarnya proses yang saya sebutkan tadi, kalau kita bukan orang yang sensitif, tidak punya interest, itu tidak akan dilakukan, Pak Wisnu. Ya, jadi orang menganggap apa yang sudah terjadi itu sudah baik, gitu ya, sudah baik, kemudian tidak ada masalah, gitu ya. Tapi tadi karena Pak Wisnu punya feeling yang baik, maka
walaupun sudah diterapkan sebuah pendekatan khusus yaitu Temotoka, tapi masih berpikir untuk bagaimana mencari peluang untuk diperbaiki. Akhirnya kan ditemukan. Coba kalau interesting itu, feeling itu tidak dimiliki Pak Wisnu, nggak akan ada, Pak. Ya, nggak akan tercapai ini, karena dianggap sebuah keadaan yang biasa lah gitu ya, sudah biasa, segitu juga sudah baik. Gitu. Tapi kita sebagai orang teknik industri kan ingin mencoba bahwa hari ini itu harus lebih baik dibandingkan dengan kemarin. Besok itu harus lebih baik dari hari ini. Maka harus dilakukan continuous improvement. Maka ditemukan, gitu. Ya, maka apa yang dilakukan Pak Wisnu itu dengan proses yang panjang, gitu ya. Ini melalui proses yang panjang, maka ditemukan. Untuk memperbaiki tadi bahwa reach itu targetnya 500 mm itu masih bisa diperbaiki, Pak Wisnu berhasil dengan menggunakan pendekatan 17 elemen gerakan Terblick. Ya, Pak Wisnu berhasil mengidentifikasi, tadi diberikan contoh, walaupun diwakili dengan tiga gerakan, gitu ya, reach, grace, dan move, tapi kemudian Pak Wisnu masih bisa mengidentifikasi bahwa ada ketidaksesuaian dengan yang terjadi sekarang sehingga masih bisa diperbaiki. Walaupun satuannya detik. Tapi ketika satuan detik itu dikumpulkan, kan jadi 65 detik, jadi besar juga. Ya, jadi sesuatu yang kecil itu kalau dikumpulkan jadi banyak juga. Jadi yang bisa dicapai, delta yang bisa dicapai kita 65 detik. Itu suatu pencapaian yang luar biasa ya. Bisa menghemat dalam satu siklus itu 1 menit. Padahal siklus itu bisa kita lakukan dalam 1 hari itu dalam jumlah yang sangat banyak. Ya. Terus di dalam proses berikutnya bahwa karena Pak Wisnu orang teknik industri, maka proses tadi mudah movement itu dicari cara bagaimana untuk melakukan perbaikan, maka ditemukanlah flow diagram, digunakanlah flow diagram, ditemukanlah di dalam flow diagram itu bahwa mudah movement itu bisa sampai 0, ya 0 step. Itu dibuktikan dengan apa? Kalau cuman bicara bisa atau akan dilakukan, itu harus dipertanggungjawabkan. Maka di dalam flow diagram Pak Wisnu dibuktikan bahwa 0 step itu bisa terjadi, bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya movement transportasi di dalam aktivitas 20 subproses yang ada di dalam proses streaming itu bisa digambarkan di dalam flow diagram. Kemudian cerita tentang repeat sum job itu kemudian bisa digambarkan juga, ya. Karena Pak Wisnu orang teknik industri punya flow process chart. Dari situ kita bisa lihat bahwa ternyata banyak terjadinya pengulangan, gitu ya, pengulangan aktivitas, pengulangan gerak. Kalau kita biasa uraikan itu dari job itu kita pecahkan menjadi task kita pecahkan menjadi elemen gerakan. Nah, ternyata berdasarkan flow process chart, Pak Wisnu temukan bahwa repeat sum job itu bisa kita eliminasi. Maka pencapaian yang dilakukan oleh Pak Wisnu dari target 8% itu terlampaui bahkan mencapai 25%. Itu dari proses yang panjang. Ya, dari proses yang panjang. Yang orang kalau dilihat dari hasilnya doang kelihatannya cuman hitung-hitungan saja ya, dari 8% target ya 25%, padahal ini proses yang panjang untuk mendapatkan itu. Dan perlu pengetahuan dan interesting yang kuat untuk bisa melakukan itu. Karena bisa saja Pak Wisnu berhenti di masalah 17 elemen gerakan, gitu ya, dengan motion time measurement itu, dengan mencari gerakan-gerakan standar, kemudian distandarisasi, kemudian ditetapkan menjadi waktu baku, ya. Tapi kemudian bisa dilanjutkan, digali dengan memperbaiki prinsip Temotoka yang lain, sehingga dengan flow process chart, dengan flow diagram ditemukan, gitu ya, ditemukan sampai pencapaian 25%. Itu.
ya. Jadi menurut saya itu pekerjaan yang luar biasa gitu ya, yang belum tentu bisa dilakukan oleh setiap orang gitu ya. Menghitungnya mah gampang ya Pak Wisnu ya, tapi proses berpikir yang harus dilakukan tadi itu perlu waktu yang panjang untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Target 8% bisa dicapai 25% ya. Nah, terakhir tadi Pak Wisnu sudah bisa menggambarkan di dalam diagram bagaimana kerangka berpikirnya. Nah, Pak Wisnu kan di sini mengusulkan perbaikan layout, kemudian urutan kerja, gitu ya. Menurut saya satu lagi yang perlu Pak Wisnu usulkan, karena tadi sudah dibuatkan kerangkanya, maka supaya seperti Pak Wisnu sebutkan bahwa ini bukan tindakan sporadis, gitu ya. Ingin diperbaiki dapat, ingin perbaikan dapat, tapi harus dijadikan sebuah prosedur baku. Maka harus dibuat SOP-nya. Nah, dari kerangka yang Pak Wisnu buat ini kemudian diterjemahkan jadi SOP. Gitu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan Pak Wisnu bisa berulang. Gitu ya, bisa berulang. Sehingga dengan kerangka ini dibuat SOP bisa berulang gitu ya. Pencapaian yang terjadi sekarang bisa diulang gitu ya. Kemudian untuk proses continuous improvement kita bisa mencari gitu ya, mencari bagian lain yang belum terpenuhi. Gitu. Ya. Oke. Pertanyaan saya satu untuk Pak Wisnu gitu ya. Setelah apa yang Pak Wisnu capai sekarang berhasil melakukan pencapaian produktivitas yang tadinya targetnya 8% menjadi 25%. Ya. Pertanyaan saya satu, menurut Pak Wisnu, kira-kira apa lagi yang harus dikerjakan untuk mencapai peningkatan produktivitas berikutnya? Ya. Terima kasih sebelumnya Pak. Sebenarnya ada satu, sempat dulu pertama kali diskusi dengan Bu Arum, ada masalah postur tubuh Pak. Ya. Nah, sekarang itu masih ada postur tubuh, ada yang jongkok, ada yang ngebungkuk. Nah, ini belum saya bahas di sini Pak, karena mungkin ada studi lebih lagi. Nah, kemarin dengan Bu Arum coba ini aja dulu, nanti satu-satu katanya. Dah. Karena itu memang nanti mungkin ada biomekanik dan segala macamnya Pak. Nah, itu yang akan lebih baik lagi. Tapi nanti saya coba, memang mau coba di sana, tapi untuk saat ini belum. Ya, oke. Jadi nanti Pak Wisnu bisa terbuka ya untuk melakukan penelitian itu. Misalkan ada anak S1 yang mau melakukan penelitian itu ya, mungkin nanti Pak Wisnu bisa berikan tempat di situ. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, dari 6 aspek Temotoka yang sengaja saya lewat itu adalah prinsip yang kedua ya, yaitu body bending kurang dari 5 derajat, gitu ya. Yaitu tadi sengaja saya lewat tidak dibahas karena memang di dalam penelitian Pak Wisnu tidak dibahas. Mungkin nanti ada mahasiswa S1 atau teman Pak Wisnu lain yang ingin melakukan penelitian ini, kita nanti bisa melakukan penelitian dengan dengan pendekatan Rula dan Reba, bagaimana mengidentifikasi apakah batasan di dalam Temotoka posturnya maksimum 5% itu efisien dan efektif atau tidak. Karena ini satu-satunya yang tidak Pak Wisnu bahas di dalam 6 prinsip Temotoka ini, gitu ya. Biar itu jadi improvement untuk penelitian berikutnya. Karena Temotoka yang kedua ini berbeda jauh ya pendekatannya dibandingkan dengan yang dilakukan Pak Wisnu sekarang. Yaitu nanti kita bisa melakukan pendekatan dengan postur kerja statis, postur kerja dinamis, kemudian di dalam postur itu apakah kita menggunakan alat, apakah tidak, apakah barangnya berat atau tidak, apakah cara mengangkatnya spesifik atau tidak. Nah, itu bisa dilakukan penelitian berikutnya. Yang penting untuk saya bahwa Pak Wisnu masih merasa bahwa penelitian ini tidak berhenti sampai di sini ya untuk proses pencapaian produktivitas. Masih ada sisi lain yang bisa kita lakukan dalam kerangka continuous improvement untuk meningkatkan
produktivitas yang terus harus dicapai di dalam rangka competitiveness. Baik, Pak. Itu saja Pak Ketua dari saya. Baik, terima kasih Pak Cevi. Untuk selanjutnya kami silakan Pak Riza untuk menyampaikan hal yang sama juga. Silakan Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Nah, jadi sebenarnya sudah cukup banyak dibahas ya oleh Pak Cepi secara substansial, secara tools yang digunakan Wisnu ya di dalam penelitian ini, dan luar biasa karena memang ya Pak Cepi, karena ya itulah kelebihan kelas yang memang mahasiswa karyawan ya, mahasiswa yang memang bekerja itu salah satu yang bisa dimanfaatkan. Tapi memang tidak juga semua mahasiswa yang seperti itu juga bisa mengekspor. Jadi ada plus-nya juga Wisnu ya, Pak Yogi. Jadi memang sudah bekerja sebagai karyawan S2 dan punya sensitivitasnya, punya kritikasnya yang tadi Pak Cebi bilang ya, yang lebih gitu ya. Betul-betul. Nah ini yang luar biasa. Saya pikir ini menjadi salah satu modal buat Wisnu ke depan untuk semakin meningkatkan ya, menjadi talent people lah, talent employee lah Pak Cepi ya ke depannya nih Pak Wisnu. Oke, dari saya di sini lebih ingin mencoba menyisir tidak ke dalam ya, karena kalau bicara dalam itu sudah tadi banyak diuraikan oleh Pak Cepi. Nah, ini ada beberapa catatan saya ya di dalam judul ya. Mungkin apakah judul ini perlu diperinci lagi? Coba judulnya apa Pak Wisnu ya? Oh ini ya, apakah perlu nggak dirinci lagi nggak ini lebih ke tadi yang diukur harigami ya? Iya, Pak. Nah, jadi apakah nanti ke subnya streaming tadi ya? Nah, apakah itu nanti di dalam judul juga bisa nggak lebih jelasan, karena kalau secara umum lihat judul ini kan luas gitu ya. Jadi produktivitas operator, produksi metode asing dan sustainability. Jadi kan sepintas orang kan nih luas gitu ya. Tapi apakah nanti Pak Cepi apa bisa dipersempit lagi nggak? Itu disesuaikan dengan hasil aja gitu ya. Supaya orang melihat oh ini untuk tadi juga LDT yang light truck ya. Iya. LDT juga ini kan hanya produknya yang dikajinya LDT gitu. Apa bisa atau nanti dipersingkat lagi aja judulnya adalah improvement gitu ya, menggunakan value stream mapping dengan Tenbly gitu untuk ke produk LDT di Hino gitu. Atau nanti dibatasinya ke produknya gitu ya, boleh gitu. Kalau menurut saya gitu ini agak global gitu ya judulnya. Itu aja mungkin sedikit pandangan saya ya Pak Cepi, mungkin itu nanti bisa dilihat lagi judulnya supaya disesuaikan dengan hasil. Yang kedua juga dari kesimpulan ya, kalau saya baca di laporan tadi, coba kesimpulan coba dia. Mungkin saran saya Pak Wisnu, simpulan. Nah, mungkin di sini jawaban kesimpulannya lebih ke analisa gerakan traffic dengan MTM, perancangan flow process dan flow diagram. Menurut saya kesimpulan sudah harus lebih rinci terhadap hasil ininya ya, Pak Wisnu ya, hasil pengukurannya gitu ya. Jadi berupanya angka gitu ya. Jadi berapa sih dari tidak memiliki nilai tambah itu berapa, apa saja, mungkin lebih didetailkan lagi ya, bukan secara umum gitu ya. Kalau bicara menggunakan metode itu kan di metodenya sudah ya, hewan gerakan melalui standar apa saja. Jadi kesimpulan itu menjawab dari perumusan dan juga dari hasil analisis gitu ya. Ada analisis berdasarkan dari perhitungan tadi. Jadi hasil perhitungan yang sudah dianalisis itulah yang menjadi kesimpulan di dalam menjawab perumusan tadi gitu ya. Jadi kerunutannya gitu aja ya Pak Wisnu ya. Ya Pak. Nah itu saran juga, ini mungkin apa bisa nggak detail lagi gitu ya. Jadi saya lihat di laporan cuma satu paragraf, kalau bisa sarannya juga biasanya mengikuti kepada kesimpulan tadi gitu ya. Jadi dengan kesimpulan ini maka saran untuk kesimpulan satu apa? Baik perusahaannya, baik untuk mungkin secara pribadi Wisnu ke depan seperti apa, juga sumbangsih pada akademik ya Pak Cipi ya, untuk pada pengayaan
keilmuannya itu yang paling penting ya. Karena juga penelitian ini bukan penelitian dalam arti praktis ya, tapi ke tesis Pak Yogi ya. Jadi karena ini ada S2 tesis, grade-nya itu di S2 ya, mungkin 7 kalau KKNI itu ya. Kalau kita bicara KKNI kompetensi itu bukan 6 tapi 7 mungkin. Artinya sudah lebih atas, jadi warna itunya juga tolong aja gitu. Jadi kalau secara best practice-nya oke lah. Cuman bagaimana mengemas penelitian ini sesuai dengan KKNI, dia di level 7 ya, di atas 6 gitu. Bagaimana mengemasnya yang kelihatannya nanti di dalam metodologinya atau di dalam nanti penguasaan konseptualnya ya. Dan juga ke bagaimana rekomendasi-rekomendasi, sumbangsih, kontribusi penelitian ini kepada ergonomi ya, itu. Oke, yang kedua itu pertanyaan. Yang ketiga tadi coba di state of the art ya. State of the art. Nah ini menarik ya. Jadi kalau dari yang Anda kumpulkan dari berbagai penelitian, ya Anda ini yang paling lengkap gitu ya. Wisnu luar biasa, yang lain-lain cuman satu, terblik aja. Ada yang ergonomi dan perancangan kerja, ada juga cuman terblik, ada yang 2, ada yang IPOP aja 1, VSM gitu ya. Nah, boleh tahu nggak kenapa Anda punya membayangkan ini semua dilakukan gitu ya? Gimana Pak Wisnu? Baik, Pak. Ya, sebelumnya sebenarnya ini tuh tool metode atau tool yang ada di teknik industri, Pak. Nah, permasalahan di Hino kan tidak bisa langsung misalkan, pakai terblik saja atau misalkan pakai velocity mapping saja. Nah, tapi harus menganalisa. Nah, saya tuh menganalisa ini, saya tuh masih bingung waktu itu, ini pakai tool apa gitu. Nah, diskusi dengan Bu Arum, ini coba pakai velocity mapping, ini pakai ini. Ternyata tool-tool yang ada di teknik industri itu bisa dijadikan satu urutan analisa, Pak, sampai dengan mulai dari penentuannya pakai velocity mapping sampai dengan flowchart-nya. Nah, jadi ternyata tool di teknik industri itu bukan hanya untuk satu penelitian, tapi menggabungkan beberapa tool dalam satu penelitian lebih menarik, Pak, seperti itu. Makanya sempat dengan Bu Arum tuh, gimana sih Bu ini caranya? Kalau saya VSM aja sama kayak satu gitu kan. Ya, jadi sebenarnya kalau contoh di sini IPOP dia mungkin lebih ke PSM-nya saja, analisis selesai, tidak detail pasti kan jawabannya. Tapi Anda bagaimana membuat mapping value-nya, besarnya, membuat ini semua, dan ini bagus ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalau memang pada akhirnya terjadi redundan ya, terlalu banyak metode, terlalu banyak tadi teori dipakai, tapi tidak linier, tidak terkait atau berseberangan seolah menjadi 2 kajian. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Gitu aja mungkin lihat jangan sampai ini keempat metode ini redundan. Jadi ternyata setelah diteliti Anda heavy-nya malah banyak ke sini umpamanya. Jadi ini hanya sekedar payung saja, tapi kajian lebih dalamnya memang tidak. Kalau pemahaman saya, kalau sudah dimasukkan ke dalam bentuk state of the art metode ini semua dikaji dengan cukup proporsional gitu ya. Tidak hanya ternyata pada saatnya ini yang lebih proporsional, lebih tinggi dominasi kajiannya lebih ke sini gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau memang seperti ini harusnya ya nanti kedalamannya itu proporsional sesuai dengan risetnya gitu ya. Nah, orang lihat, sepintas ini berarti dikaji lagi, kesannya ada 4 itu, padahal kan bisa jadi tidak semua sama sebenarnya, bisa jadi yang lebih heavy-nya ada di situ. Ya, jadi istilahnya yang paling penting Wisnu yakin aja apa yang saya lakukan 4 ini memang porsinya wajar gitu, proporsional yang saya lakukan gitu ya. Ya, Pak. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, coba, nah ini yang keempat terkait yang tadi state of the art, itu tolong di mappingkan gitu ya. Jadi mapping kayak kalau PCP kayak di Unpad ada grand teorinya gitu. Tidak estilo tema mid range-nya. Jadi terblik ini di bawah mana, turunan yang dikategorikan apply teorinya kan yang terblik mungkin ya, terus tadi yang Monden ya, teori Monden aktivitas nilai itu. Yang PP
yang non value ya, needed non value kan gitu ya, itu masuk ke mana? Ini juga tadi saya lihat ada teori dari Monden gitu. Monden masuk ke mana gitu ya konsepnya, itu tadi di gambar juga sudah ada ya, yang walk gitu ya berapa ya. Ini juga itu maksudnya bagaimana itu Anda membuat suatu semacam runutan atau pohon atau apa yang menjelaskan bahwa keempat metode yang digunakan di state of the art ini dibuat ininya dudukan-dudukannya gitu Pak CP. Oh, value stream itu di ini. Airbrake ini masuknya apa di bawah bagian value stream atau di ergonomi. Ergonomi bagian bagaimana keterkaitan dengan value stream. Nah, ini yang kajian ini bagus sekali. Kalau itu yang biasanya kalau di jurnal-jurnal research itu biasanya apa keterkaitan teoritisnya itu, konsep teori kontennya, jadi semacam bangunan keterkaitan antara konsepnya ini itu yang mungkin perlu, karena Pak Wisnu di sini melibatkan tidak satu gitu. Ya. Itu yang tambahan-tambahan ya dari saya, Pak Wisnu, nanti tolong Ya, Pak. dilengkapi. Oke, berikutnya ada beberapa tadi observasi pakai micro machine study ya. Ya, Pak. Nah, maksudnya pakai kamera gimana? Kamera, Pak, video. Oh, videonya alatnya apa? Handycam. Handycam biasa ya. Nah, satu lagi GoPro, Pak. GoPro ya. Ya. Oh, jadi micro motion study ini sebenarnya ada spek nggak untuk mengukur sampai ke kelambatan gitu ya? Ada nggak spek khusus atau memang yang spek umum nih alatnya? Kalau untuk saat ini pakai spek umum, Pak. Spek umum ya. Ya. Ya, jadi ya oke ya spek umum yang kamera biasa GoPro dan tapi Anda bisa melihat itu bisa menjadi cukup lah ya mengukur itu. Oke. Oke, itu beberapa hal. Dan juga di sini kita kembali ke tadi ya, ke pertanyaan terakhir ya dari saya, karena sudah banyak dari Pak Cepi tadi ke kedalaman tapi ke masalah target produktivitas. Nah ini 8% kan per tahun targetnya itu. Itu kira-kira perusahaan itu targetnya itu dari mana ya? Kalau gambaran Pak Wisnu nih. Jadi gini, Pak. Atau malah targetnya terlalu kecil kali ya. Perusahaan pun malah bisa lebih gede gitu ya. Ya, target awalnya itu dari presiden direktur, Pak. Ya. Menetapkan bahwa dia pengen produktivitas itu meningkat 50%. Ngomong gitu, Pak. 2025 harus, ya. Tapi tahunnya belum ditetapkan waktu itu, Pak. Oh iya. Coba instruksinya gitu 50%. Nah, kemudian dari direktur itu coba kita study 50% ini bisa tercapai sampai kapan sih? Nah, karena ada beberapa tahap yang harus dilalui. Oh, ya sudah, dari situ baru ditetapkan. Dari direktorat produksi itu, coba deh kita bikinnya 8% dulu deh per tahun, Pak. Sehingga kalau 50% ini butuh otomatisasi, Pak. Jadi bukan hanya elemen gerakan saja, Pak. Gitu. Ya. Jadi artinya saya baca 50% itu 2025 ya. Iya, betul, Pak. Jadi kan mungkin berapa tahun lagi ya sampai 50%. Tapi apakah mungkin tercapai achievement tadi ya sampai 50% itu kan ya mungkin manusia kan punya keterbatasan ya sampai harus sangat tinggi gitu ya, presisi 0 kata Pak Cepi tadi harus sampai 0 reach-nya. Artinya semua kan sudah bisa di-replace oleh mungkin mesin ya otomasi Betul, tadi. Pak. Betul. Nah, ini juga menjadi salah satu bahwa peran kira-kira di dalam untuk mencapai produktivitas ini, peran human faktor ini berapa persen sebenarnya berkontribusinya? Ya kira Pak Wisnu gimana punya gambarannya? Kalau kemarin sempat diskusi itu, analisa orang itu sampai ke angka 24%, Pak. Maksimal. Iya, karena kalau lebih dari itu harus ada otomatisasi, Pak. Jadi artinya dari produktivitas 100% ini untuk menaikkan 100% berarti kontribusi manusia hanya 24% ya. Betul, kemarin. Tanpa otomasi gitu ya. Iya. Nah ini juga menjadi menarik juga ya Pak Cepi, karena kita maksimal ternyata 24%. Jadi kalau melebihi itu ya human terbatas gitu ya. Iya, betul, Pak. Masih gitu ya. Seperti itu ya. Itulah. Jadi mungkin itu Pak Cepi ya masukan dari saya lebih cenderung itu sih, karena secara semua ada Sapira luar biasa lah, sudah bagus. Oke, terima kasih Pak Yogi ya, koordinator. Silakan. Terima kasih Pak Riza. Untuk selanjutnya mungkin Bu Arum.
Biar nanti saya menutup aja Bu sekalian. Sekalian Bu Arum, ya, silakan. Pak Wisnu keren. Makasih Bu. Kalau yang lain tadi apresiasi, saya bilang pakai bahasa biasa. Keren. Saya bangga bisa membimbing seperti ini ya. Karena terus terang, maaf kepada Prodi, saya seringkali kecewa dengan penelitian-penelitian yang dilakukan ya. Bukan abal-abal tapi hanai gitu ya, apa sederhana gitu ya. Pak Wisnu semuanya berbasis dengan mudah. Keren lah ya. Nggak duga ya Pak Wisnu ya sampai ke sini ya? Enggak Bu, enggak. Iya baik ya. Cuma saya pengen tanya ini ya. Untuk mencapai capaian saat ini, achievement seperti ini, ya, saya mau tanya nih, kapan Pak Wisnu pernah dengar kata terblik? Waktu Bu Arum ngasih tahu? Waktu sekolah dulu maksud saya. Belum pernah Bu. Oh gitu. Ya. Ya. Ada ini menjadi feedback buat prodi kita ya. Masa sih anak-anak teh nggak pernah dengar terblik gitu loh. Ya. Terus terang, saya bilang dari dulu ini bukan kompetensi saya. Studi gerakan, bukan perancangan motion study, perancangan sistem kerja, bukan kompetensi saya. Ya, sehingga saya khawatir gitu. Tapi walaupun bukan kompetensi saya tahu semuanya gitu. Tahu ada terblik ada 17 begini. Makanya waktu Pak Wisnu awal datang, kok nggak ada gerakan-gerakan apa yang namanya terbliknya sih gitu. Karena waktu itu belum terekspos gitu ya, entah dari mana ya. Jadi banyak aneh, cuman karena bukan kompetensi saya, memang saya nggak tahu detail. Misalnya seperti tadi Pak Cahyo bilang, dari 17 itu ada 9 yang menjadi muda kalau dalam bahasa itu ya, harusnya dihilangkan. Nah, ya gituannya kecil-kecil gitu saya nggak tahu. Belum lagi teknik-teknik apa tadi ada banyak sekali hanya di elemen gerakan yang saya nggak terkunci di kepala saya karena memang bukan kompetensi saya. Tapi semuanya itu pernah dengar Pak Wisnu. Jadi saya nggak lanjutkan. Padahal saya cuma mau tanya, kapan pertama pernah dengar? Harusnya waktu kuliah di dulu mah teknik tata cara atau apa ya namanya ya waktu zaman Anda tuh namanya apa sih? APK yuk. Hah? APK. Iya. APK. Zaman Pak Wisnu APK. Nah, saya juga pernah tahu waktu di waktu standar bahwa waktu standar itu bisa dilakukan dengan pengamatan langsung, pengamatan tidak langsung, pengamatan langsung dengan stopwatch, tidak langsung dengan motion TMCD. Motion TMCD bisa macam-macam. Nah, salah satunya ada di situ. Paling tidak. Maka saya lalu tanya, kapan pernah lihat tentang terblik? Ya kalau dengar aja belum pernah ya jadi enggak. Ya nggak pernah lihat lah. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan pernah baca itu? Ya, dari Bu Arum lagi jawabnya ini sih. Terus yang keempat, kapan mulai mengerti dan kapan mulai paham? Sekarang. Betul. Sekarang mulai paham. Ya, setelah berapa tahun Pak Wisnu? Wow. Udah nggak tahu ya. Nah, tuh ya. Itu pertama saya menjadi feedback dari Pak Wisnu ya. Karena sebenarnya apa yang Pak Wisnu lakukan ini ya betul-betul sebuah rancangan. Ini TI banget, relevan banget ini, TI banget. Terus apalagi ya? Tadi saya tulis karena yang di kompetensi TI itu adalah merancang, yang dirancang itu adalah perbaikannya, bukan merancang sistem industri, perbaikan sistem industri di salah satu sisi. Dalam konteks ini adalah di sistem kerja, ya. Kan ada dari perancangan produk, perancangan sistem kerja. Nah, Pak Wisnu ada di situ. Lalu perancangan sistem produksi, lalu perancangan pabrik. Nah, Pak Wisnu adanya di situ. Tugas kita merancang, maka terkait saya setuju dengan Pak Riza tadi, saya juga catat di sini, harus ada kata rancangan, bukan upaya. Ya, di dalam judul itu, rancangan perbaikan. Gitu, ya. Karena itu kompetensi kita. Juga ini sangat relevan karena semuanya menggunakan alat. Ya, setiap pertimbangan digunakan alat. Itu bedanya manajemen Jepang dengan manajemen teknik industri. Dengan manajemen industri, ya. Jepang lahir di manajemen Jepang, konsep Jepang ada TKM, ada TPM, ada
EQC, ada macam-macam itu ya, Kaizen dan sebagainya. Mau apa tadi? Lupa lagi. Mau Temodoka, lupa lagi. Temotoka itu ya. Nah, itu lahirnya dari Jepang. Prinsip utamanya sama. Sama-sama melakukan perbaikan. Bedanya kalau di TI ya, itu kadang-kadang perbaikannya itu sekaligus loncat mencapai target. Untuk target sekian maka optimasi jadi ketemunya tuh ya. Nah, untuk itu dibutuhkan alat. Ada alat, maka berkembanglah alat-alat untuk melakukan perbaikan ya. Kemudian kalau di Jepang nggak apa-apa, nggak pakai alat, common sense, tapi continuous. Jadi walaupun hanya perbaikan kecil, misalnya nambah roda, itu sudah baik itu menurut Jepang. Nggak usah pakai komputer, nggak usah pakai metode, nggak pakai optimasi, distribusi Lagrange dan sebagainya, nggak usah katanya. Ya, pasang itu aja. Kemarin dengan Pak Cepi hanya ganti baut. Ya, itu konsep Jepang gitu. Bedanya di Jepang common sense, di kita alat. Dan Pak Wisnu menggunakan banyak sekali alat. Itu alat, bukan metode gitu. Jadi saya nggak setuju di judul ada value stream, itu mah biasa. Ya, bukan value stream poinnya gitu. Saya nggak mau ada value stream di dalam judul. Jadi nanti ada perubahan. Ya, nanti aja judulnya diubah sendiri. Tapi saya ingin menunjukkan ya bahwa Anda di Jepang tahu apa bedanya TI, sama rancangan perbaikan. Cuman kalau di situ nggak pakai merancang, baikin aja gitu. Pakai common sense. Mau TQM, mau TPM, mau Temotoka, mau apa, pasti pakai common sense. Nggak ada metode. Nah, TI menggunakan metode. Dan saya senang lagi hal yang ketiga yang Pak Wisnu lakukan, karena membangunkan marwah TI. TI awalnya adalah manajemen di tempat kerja, bukan di industri. Ya ini intinya nih, ini marwah TI. Ilmu dasar dari TI adalah adanya di tata cara, kalau dulu teknik tata cara ya. Terus kemudian di perupahan dan satu lagi di layout 3. Ya. Itu saja dulunya. Itu jadi TI asli tuh ya. Tapi sekarang sudah berkembang sampai ke knowledge management dan sebagainya. Enggak apa-apa lah, memang zaman selalu berubah ya. Tapi itu. Jadi saya sukanya itu karena ini membangunkan marwah TI ya. Bahkan di S1 pun nggak pernah ada yang melakukan sedetail ini gitu ya. Dengan perkembangan alat-alat tentunya ya. Alat itu alat. Jadi Anda nggak usah pakai ditulis ada histogram, ada value chain, ada apa lagi tuh ya di sini Pareto misalnya, itu mah alat gitu ya. Untuk membenarkan bahwa saya pilih ini. Ya, value chain itu hanya untuk memilih ini, bukan yang lain gitu. Jadi bukan metode itu, metode Anda di motion time tadi. Ya. Jadi kata motion time tadi harus ada, malah di sini nggak ada gitu. Ya. Itu. Pertanyaan ya. Pak Wisnu, Anda tuh beruntung ya, dari ada 3 penguji, 3-tiganya nggak nanya nih, ya, memberikan penjelasan luar biasa gitu ya. Saya juga mau nanya nih, tapi nanya kecil nih. Nah, untuk satu elemen gerakan harigami tadi, ya, dan harigami juga, harigami ada berapa aktivitas? 41. 41. Untuk satu aktivitas saja, berapa lama yang dibutuhkan Pak Wisnu untuk mendapatkan waktu gerakan? Kalau kemarin itu sih berapa kali ya? Sempat ngulang ngambil datanya. Oh iya, pasti. Karena sekali, memang, dan saya nggak setuju 1 kali. Tapi Pak Cepi memberikan reason. Nggak apa-apa kalau apa begitu lupa ya Pak Cepi. Mohon diulang Pak. Boleh 1 kali kalau apa Pak? Boleh 1 kali kalau sudah ada standarnya Bu. Nah. Ya, tuh kan. Saya malah bilang minta berapa kali waktu itu. Karena namanya kalau pengamatan langsung harus berkali-kali mungkin ya. Nah, oke. Jadi berapa lama Pak untuk mendapatkan waktu doang? Kemarin sempat hampir 2 mingguan, Bu. Waduh, 2 minggu. Saya masih membayangkan kesononya loh. Ya. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan berdasarkan waktu baku yang sudah ditemukan tadi 2 minggu?
menganalisa? Dari ngambil data hampir 3 bulan, Bu. Masa enggak lah. Untuk enggak satu lah, hari Pak. gami maksudnya. Oh, untuk satu hari gami. Kalau Iya. gitu tadi diralat dong ya. Menentukan waktu baku bukan untuk satu hari gami ya, satu aktivitas tadi. Iya. Tadi kan saya tanya untuk satu aktivitas 23 minggu itu mungkin bukan untuk satu aktivitas, untuk 42 aktivitas di hari gami kan? Iya. Oke. Boleh kalau itu masuk akal ya. Terus kemudian berapa lama total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan hari gami? Jadi 3 bulan ditambah 3 minggu, betul? Iya, 3 bulan 2 minggu. Ya. 3 bulan 2 minggu. Sekarang kebayangkan setelah hari gami, what next? Nah, ini yang tadi saya terakhir sampaikan, yang sebenarnya semua sudah kemarin iseng-iseng sambil nunggu sidang, Bu. Jadi saya baru bikin yang MTM. Nah, yang ini, Bu, baru MTM untuk ke 19 sisanya. Tapi belum yang masuk ke 19 sisanya sudah dikerjakan. baru MTM-nya, Bu, motion time measurement ini, Bu. Ya. Nah, jadi di sini bisa dikawinkan dengan prinsip Jepang. Jadi ketika hari gami sudah, berikutnya apa? Dicari lagi, nggak boleh ditentukan lalu pasang stiker karena berikut ada di sebelahnya hari gami. Dilihat dulu di masalah yang mana yang paling besar. Persis dilakukan seperti itu, ya, untuk menentukan prioritas. Itu hanya menentukan prioritas. Ya, boleh pakai value chain, boleh pakai Pareto, boleh pakai Instagram, apa saja boleh. Ya, jadi kira-kira untuk bisa memperbaiki ini dibutuhkan berapa lama? Ini baru untuk aktivitas itu ada di departemen apa tadi, Pak? Assembling ya? Assembling, ya. Assembling. Nah, departemen assembling itu untuk produk apa aja, Pak? Truk dan bus. Truk dan bus. Busnya jenis apa, Pak? Kalau sekarang ada Dutro dengan Bukan yang ini. Yang ini kan kemarin di LDT atau apa tadi, Teh? Ya, LDT. Produknya LDT. Nah, setelah LDT apa berikutnya? Masuk ke yang berikutnya, urutan berikutnya. Yang medium, Bu. Nah, ya, baru ke situ nanti habis itu yang medium terus baru masuk ke itu tadi apa? Bus atau truk, nggak tahu. Ya, bus, nah, itulah improvement-nya. Ya, jadi kalau yang ditanyakan tadi, aduh saya lupa siapa yang tanya ya. Berikutnya apa? Lihat dari situ. Apa gunanya saya bikin? Nah, itulah kata di mana total itu berlaku. Ya, total quality atau total produktif atau total apa ini ya, bahwa semuanya itu dibuat dari satu data, nanti kita ambil itu diprioritaskan. Nah, alat-alat yang digunakan itu adalah untuk menentukan prioritas, bukan alat untuk menentukan masalah, gitu. Ya, beda karena bedanya di situ. Kalau TI pakai alat, kalau Jepang pakai continuous. Common sense nggak pakai alat, tapi continuous. Nah, katanya beda, PDCA jadi ujungnya. Ya, continuous itu bukan terus-terusan, tapi berlanjut. Ini dulu, replika 5 dulu, replika 1 dulu, terus 2, 3, 4, 5 kalau di GBHM dulu. Ya itu itu yang harus terpikirkan. Terus kemudian saya ingin tahu lagi, saat ini sebenarnya tanggung jawab siapa ya persoalan peningkatan atau analisis gerakan ini harusnya di tempat kerja Anda? Ya. Kalau analisis ini hampir semua departemen, Bu. Nah, kalau untuk tanggung jawab siapa? Kalau sekarang yang diminta bertanggung jawab tuh manajernya, Bu, apa departemen head? Ya. Manajer yang mana? Manajer produksi. Manajer produksi, ya. Harusnya ini tugas IE. Kalau ada departemen IE, maka dia tanggung jawab. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya. Nah, nggak ada ya. Karena memang Jepang itu pakai common sense, gitu. Ya. Kalau di perusahaan Amerika itu ada departemen IE. Nah, ini tugasnya, gitu. Maka saya kembali tanyakan itu, ya. Kemudian ini tadi agak menggelitik saya. Pak Wisnu bilang bahwa sekarang ini dilakukan dengan pengalaman. Penentuan waktu standar dilakukan dengan pengalaman. Pengalaman siapa? Menurut saya bukan pengalaman. Jadi kita itu basicnya ngambil ke Jepang, Bu. Jadi Indo Jepang.
berdasarkan studi komparasi. Oh, ya. Di sana begitu, jadi bukan pengalaman itu. Ya, makanya saya agak gatel karena saya dulu pernah bekerja ya di perusahaan Amerika yang punya banyak sekali tempat ya di perusahaan integrated circuit ya. Kemudian di kita ya, produktivitasnya 80% dan saya sebagai apa namanya dulu tuh engineer gitu ya, disebutnya production engineer sebenarnya ya. Nah, selalu dikatain, tuh di Thailand bisa 90, tuh di ini. Nah, jadi bukan berdasarkan pengalaman ya, tapi berdasarkan studi komparasi yang sudah dicapai di tempat lain. Itu saya perbaiki. Nah, lalu yang apa berikutnya juga saya perbaiki, yaitu dari data-data Anda. Ya, berikutnya nggak boleh nyebrang begitu aja, sebelahnya pasang stiker, atau yang paling, nah nggak boleh, harus ada prioritas yang namanya pakai data. Nah, terus kemudian terkait dengan apa tadi 8% meningkat menjadi 25% ya. Terus Anda bilang bahwa nanti di tahun 2025 saya nggak baca itu sih, di tahun 2005 bisa tercapai. 2025. Nggak boleh dikaitkan, nggak bisa diekstrapolasi. Dianalisis, nggak bisa diekstrapolasi. Lalu bakal tahun 2025 bakal berapa? Tadi Pak Reza menyebutkan itu baru tahun 2025. Betul? Ada? Itu? Di mana ya, saya kok nggak lihat ya? Di latar belakang masalah Bu, ini Bu. Nomor 2 yang iya target. Oh target ya, oh nggak apa-apa kalau target sih ya. Terus kemudian dari sini saya setuju Pak Reza mengubah judul. Pak Cepi mohon dibantu ya. Nah itu tadi karena bukan kompetensi saya. Jadi coba tolong judulnya. Judulnya adalah rancangan perbaikan. Ya, produktivitas kerja. Ya. Nyatakan tadi atau apa tadi nah metodenya jangan terlalu sering, saya nggak setuju melalui studi gerakan atau apa gitu ya, atau itu yang konsep dasarnya itu sebenarnya atau temotoka Bu, tetap enggak boleh, jangan Pak. Iya bukan Temotoka nggak pakai alat, itu yang Pak. diperbaiki Ya justru itu yang kita perbaiki di TI. Temotoka pakai common sense. Rancangan perbaikan produktivitas kerja. Nah, tadi saran produk dan apa dan harigaminya Anda tulis di bawah studi kasus PT Hino atau PZ ya, departemen atau gitu ya. Tapi kalau disembunyikan nggak itu XYZ atau disebut produknya? Disebut produknya. Kalau gitu disebut ini produk. Bu, pakai LDT ya. LDT perlu nggak Pak Cepi? Kasus ya untuk produk di PT ya. Proses origami kan yang dilakukan hanya di harigami ya. Harigami betul. Nah itu studi kasus gitu ya. Nah judulnya itu tuh saya ingin saya nggak ingin metode value stream. Iya. Time motion study ya Bu. Nah time tadi time and motion. Time and motion study. Oh time and motion study ya. Menggunakan terblik apa itu? Terbliknya harus terucap Pak. Oh kalau mau terbliknya terucap disebutkan aja yang tadi semuanya apa MTM dan terblik. Ya. Nah industri otomotifnya dibuang itu. Ya. Karena ya jadi rancangan perbaikan sistem produktivitas kerja ya, operatornya juga dibuang karena udah kerja ya. Produktivitas kerja menggunakan motion time and measurement dan analisis gerakan terblik. Iya, gitu aja. Ya. Nah ya karena ini yang intinya gitu ya, yang lain-lain enggak buat saya hanya alat aja gitu. Bisa diulang tadi Pak? Ya. Jadi apa supaya spesifik Wisnu enggak time and motion study disebutkan aja MTM-nya. Oh, ya. Motion time measurement dan analisis gerakan terblik. Motion time measurement. Atau di depannya berdasarkan analisis gerakan terblik, enggak lah udah mungkin begitu ya. Nah studi kasusnya kecil ya Pak ya? Iya. Studi kasusnya kecil.
di bawah sejajarnya. Oke. Karena itu mah hanya studi kasus aja. Terus kemudian apa namanya kesimpulan, saya setuju banget. Wisnu, saya masa merilis kesimpulan kayak gitu, emang benar di buku kayak gitu, lupa saya udah kelamaan sih. Emang gitu kesimpulannya ditulis? Itu kesimpulannya sesuai pertanyaan dari. Ya, jadi nomor 1 dibuang, itu mah teori. Ya, sifatnya general. Yang diperoleh adalah jawaban dari pertanyaan. Pak, pertanyaannya apa? Nah, kembali ke situ. Pertanyaannya apa ya, lupa tadi. Bagaimana elemen gerakan kerja mana ya? Nah, itu. Jadi nomor 1 adalah tadi yang studi kasus tadi. bagaimana? Berdasarkan analisis, maka apa namanya ditemukan bahwa prioritas perbaikan akan dilakukan di produk ini, departemen ini proses hargani. Nah, itu nomor 1 dulu. Ya, nah, jadi jelas. Nah, terus kemudian yang kedua, apalagi yang didapat? Pertanyaan berikutnya. Elemen gerakan kerja mana saja yang dapat dilakukan eliminasi? Itu elemen gerakan mana yang menjadi perbaikan. Terus pertanyaan ketiga. Sejauh mana pengaruh eliminasi? Itu tulis. Ya, tapi bukan hanya berhenti di 8-25%. Tapi tambahkan dengan perbaikan tersebut, maka cycle time bisa naik menjadi segini, semula segini menjadi segini, dan target produksi yang bisa dicapai menjadi segini. Ya, minimal itu. Dan kemudian apa yang ditemukan dalam pembahasan. Tambahkan itu. Ya. Tadi ada apa ya? Apa ya yang ditemukan dalam pembahasan? Nanti saya baca lagi deh. Tapi minimal 3 tadi jawaban pertanyaan. Jadi yang ini apa ya kurang serp Pak Wisnu ya. Ya, Bu. Ya. Terus state of the art ya. Memang state of the art itu menjadi tuntutan. Saya nggak berani menuntut banyak-banyak Pak di awal, apalagi itu dibuatnya di awal ya harus bikin state of the art yang benar gitu ya. Enggak. Ya kalau sekarang mungkin bisa Pak gitu ya. Nah, biasanya state of the art itu sangat perlu di level S3 karena di S3 itu dituntut kontribusi. Untuk menentukan kontribusi harus jelas dulu pohon dari teori itu. Jadi yang harusnya menjadi state of the art adalah metode apa-apa saja yang bisa dipakai untuk meningkatkan produktivitas. Gitu. Jadi pohonnya itu peningkatan produktivitas. Nah, salah satu cabang besarnya adalah melalui analisa gerakan. Sebab yang lain bisa melalui yang lain. Nah, ya, kemudian ya yang satu bisa dari metode, yang satu dari apa itu cabang besar. Nah, di cabang tadi analisis gerakan Anda jelaskan ya, bisa dengan terblik, bisa dengan ini, bisa dengan ini, bisa dengan ini, bisa dengan ini. Nah, di setiap ranting ditambah lagi. Mau rantingnya itu apa? Misalnya itu basisnya value chain, 2 basisnya AHP, 3 basisnya apa. Nah, jadi kelihatan Anda di mana dan kontribusinya. Nah, kalau S2 ya nggak menuntut seperti itu karena kontribusinya cukup 1. Ya, jadi kalau di S1 itu hanya bisa menerapkan nggak usah kontribusi. Jadi case study boleh. S2 sebenarnya nggak boleh case study, nggak boleh pertanyaan bagaimana. Ya, itu harus memberikan kontribusi. Yang ditonjolkan adalah kontribusi ilmiah. Nah, untuk menunjukkan kontribusi, ya itu harus tahu pohonnya. Nah, kontribusinya berapa? Cuma 1, nggak apa-apa. Tapi kalau S3 nggak boleh 1, banyak. Minimal 3 kalau saya nggak salah. Ya, nah untuk bikin 3 itulah maka perlu pohon. Gitu. Nah, itulah yang harusnya ditulis di sini. Kalau ini buat saya mah bukan, hanya menjelaskan cerita aja. Dibilang state of the art juga enggak, karena itu bukan metode. Tapi saya nggak berani nuntut banyak, Pak Wisnu. Ya, ini saja sudah bisa mewakili. Kalau tim menganggap ini perlu, maka ya nggak diperbaiki dengan benar. Tapi jadi yang ditulis di sini ya itu adalah pohon-pohon. Kalau ini menggunakan analisis gerakan dengan value stream, yang ini menggunakan analisis gerakan dengan Pareto, yang ini menggunakan analisis gerakan Temotoka, baru itu menjadi pohon gitu, menjadi state of the art. Ya, kalau Pak Wisnu pakai semuanya. Ya, sebenarnya di sini analisis perancangan kerja dengan ergonomi jadi satu sebenarnya. Cuma ya gitu Pak. Bertahap dulu saya nggak berani nyalahin ini gitu ya, tapi kalau sekarang mangga nanti di dalam rapat itu mungkin kita bisa bicarakan ya supaya
menyajikan dengan benar. Gitu, ya. Baik, terus dari tadi Pak Reza tadi, oh ya saran. Saran itu juga saran saya ya, karena sarannya Pak Wisnu banyak, nanti ditambahin ya. Sarannya tadi apa? Tadi setelah ini maka harus barusan Pak Wisnu sebut sendiri apa tadi, posisi postur tubuh. Iya. Itu tadi penelitian. Jadi saran itu untuk next research, untuk penelitian berikutnya tadi melakukan itu. Yang kedua mungkin dengan metode apa, ya. Buat pabrik juga boleh, misalnya ditindaklanjuti dengan perubahan SOP. Nah, itu menjadi saran, karena nggak dibahas. Ya, yang tidak menggunakan metode tidak dibahas, jangan disimpan di dalam, taruh di saran. Ya. Jadi saran pertama tadi adalah menindaklanjuti temuan dengan merubah SOP. Ya. Kalau masuk ke situ harus dibahas, harus belajar lagi SOP, enggak. Terus yang kedua tadi penelitian berikutnya tadi meneliti postur tubuh. Keempat, berikutnya apa Pak? Setelah ini aktivitas berikutnya. Nah, itu menjadi 1, 2, 3 udah banyak, Pak. Ya, itu menjadi saran. Paling tidak udah 4 itu, Pak. Baik. Kemudian target sudah, tadi udah semua kayak yang dari saya ya. Untuk menyempurnakan tesisnya Pak Wisnu, karena tesisnya Pak Wisnu bagus ya. Jadi Pak Wisnu mau sajikan ini di mana gitu loh Pak Wisnu. Mau sajikan di jurnal mana, mau diseminasi di seminar mana, di jurnal mana, dipublikasikan di mana, itu menjadi hak Pak Wisnu. Cuman ya mohon maaf kalau mau publikasi bayarnya mahal Pak, untuk bisa masuk jurnal. Berapa Pak Cevi bayarnya? Ya lumayan Bu. Jurnal yang mana? Ya jurnal yang mana? Ambil Q1 aja deh. Iya. Oh, Q1 berapa ya? Berapa? 1 juta ya Pak ya? 12 juta. Iya. Masuk jurnal biasa itu juga harus bayar Pak. Mau seminar itu minimal 5 juta Pak. Sekarang gitu. Jadi kalau misalnya Pak Wisnu nggak akan publikasikan keluar, saya ingin minta izin untuk mempublikasikannya di jurnal. Ini bagus sekali untuk dipublikasikan di jurnal yang Q1 lah. Saya masih berani menuliskan ini. Saya dengan Pak Cevi ya, kita masukin ke Q1 Pak. Iya Bu. Ya. Boleh Pak Bu. Kalau Pak Wisnu nggak akan memasukkan, karena memang tadi saya bilang 12 juta Pak. Cuma diizinkan Bu. Kenapa? Diizinkan. Oke ya, tapi harus. Jadi saya sudah minta izin ke Pak Wisnu ya. Mungkin dengan Pak Cevi yang akan buat deh. Ya. Terus kemudian kalau S2 lain lagi Pak. Kalau Bapak adalah dosen, Bapak butuh untuk itu dan ini bagus sekali. Keren Pak. Terima kasih Pak Yogi. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih Bu Arum. Bagian terakhir itu bagian paling menyenangkan ya. Karena semua sudah lengkap ya. Namun memang ada beberapa catatan barangkali karena saya sebagai ketua sidang dan berkaitan juga dengan norma-norma penulisan ya. Dalam penulisan tesis saya lihat memang apa yang disampaikan Pak Riza tadi berkaitan dengan penulisan tata tulis laporan tesis khususnya di Prodi Magister Teknik Industri Unpas. Ada beberapa memang harus diperbaiki ya Pak Wisnu ya. Ya Pak. Perbaiki. Kemudian di bab 2 ya, di bab 2 nah karena disinilah barangkali perbedaan saya sampaikan tadi oleh Bu Arum ya, perbedaan kita dengan S1 ya dan magister itu harus ada sintesis. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa S3 kan harus ada pohon-pohon keilmuan bidang karena kan nanti kita akan bisa lihat bagaimana keterkaitan ya. Nah di S2 ini barangkali cukup dengan membuat sintesis. Jadi tetap nanti harus diurai juga ya. Jadi dari sekian banyak hasil literasi yang sudah dibuat itu dibuatkan sintesis. Jadi keterkaitannya seperti apa, kenapa jadi begini, dan seterusnya ya. Itu dibuat menjadi penelitian yang dilakukan oleh Pak Wisnu. Jadi supporting, dukungan dari literatur itu dibuat sintesis menjadi ini. Ini sudah ada sih sebenarnya, tanya tinggal barangkali belum belum kelihatan lah gitu ya. Belum kelihatan jalinannya gitu, benang merahnya tuh belum gitu. Jadi baru teplok gitu. Nah tinggal dikaitkan lah gitu. Baik, kemudian tadi Pak Cevi juga mengingatkan bahwa hati-hati dengan sumber-sumber ya,
sumber-sumber gambar, sumber tabel ya. Kemudian juga sitasi ya, itu harus dengan baik dan dicantumkan dengan daftar pustaka karena ini publish. Jadi ini akan kita simpan dalam repositori di perpustakaan, dan kalau bagus itu kan banyak yang mensitasi penelitian Pak Wisnu ini. Ya, mungkin dijadikan juga rujukan ya untuk penelitian-penelitian yang akan datang. Dan saya rasa di kesimpulan tadi juga ada beberapa yang harus diperbaiki juga ya. Tadi Pak Riza tuh menemukan ya kelewat gitu, karena kesimpulan itu jadinya bukan kembali lagi ke teori ya gitu. Karena itu sudah disampaikan di bab 2, berarti sudah lengkap. Tapi hasil riset sesuai dengan apa yang dirumuskan tadi. Nampaknya sudah clear, tadi Bu Arum juga sudah menyampaikan. Nah, poin lain lagi adalah mengenai saran penelitian lanjutan. Tadi juga Pak Bu Arum sudah mengingatkan bahwa dalam saran itu juga harus ada penelitian-penelitian akan lanjutan ya. Jadi next research-nya apa gitu. Nah, ini menjadi salah satu masukan juga bagi ada penelitian-penelitian akan melanjutkan penelitiannya Pak Wisnu ini. Begitu ya. Jadi apa saja sih yang bisa dilihat yang menjadikan poin untuk dilakukan pada penelitian selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan publikasi. Ya, tadi Bu Arum sudah sudah menyampaikan ya. Sebenarnya sudah ada catatan di sini bahwa untuk publikasi ini memang prodi itu ada dua kepentingan sebenarnya ya. Ada dua kepentingan. Jadi kepentingan yang pertama dari sisi publikasi mahasiswa. Karena menurut Pak Cevi juga tahu ya bahwa dalam borang akreditasi itu harus ada publikasi oleh mahasiswa gitu. Sementara dosen pun juga harus ada publikasi oleh dosen gitu. Jadi mungkin nanti bisa ini penelitiannya kan bisa dibagi jadi beberapa riset atau mungkin nanti Bu Arum dan Pak Cevi juga bisa menambahkan pada ada hal lain yang mungkin agak sedikit berbeda ya, atau kelanjutan dari penelitian ini sehingga menjadi publikasinya ada dari mahasiswa, ada juga untuk dosen. Jadi dari tesis ini bisa menjadi beberapa riset maksud saya yang dipublikasikan. Mudah-mudahan sih bisa. Jadi kalau prodi berharapnya begitu. Jadi satu tesis ini bisa menjadi publikasinya mahasiswa dan juga publikasinya dosen. Nah, tentu saja nanti dalam masalah publikasi dosen. Betul, Bu. Jadi kalau untuk publikasi mahasiswa kan terbentur dengan biaya ya. Nah, terbiaya dan segala macam. Sebetulnya kita bisa gunakan misalkan yang dipublikasikan oleh 2 orang dosen pembimbing ini, yang satu mungkin nama pertamanya itu mahasiswa gitu kan. Nama pertamanya, nama keduanya oleh dosen yang bersangkutan. Dan nanti oleh yang berikutnya first autornya mungkin dari dosen dan second autornya adalah dari mahasiswa. Jadi itu nanti bisa diatur supaya ada nilai juga ya untuk prodi terutama, karena kami pun sangat mendorong publikasi dari mahasiswa, dan kami pun menyadari ya mahasiswa tidak bisa kita push untuk Pak Wisnu publikasi di jurnal ini Pak 12 juta. Itu pasti saya sih Pak yang penting lulus aja udah cukup gitu. Jadi nggak ada tuntutan ini, sementara untuk publikasi memang tuntutan institusi sebenarnya. Jadi dengan cara ini mungkin mudah-mudahan kita bisa mencarikan jalan keluarnya. Ini untuk publikasi, karena memang harus publikasi ya Pak Wisnu, dan jadi ini bukan akhir dari riset sebetulnya. Jadi dari sini mungkin tetap masih kontak untuk next activity berikutnya adalah publikasi gitu. Nanti Pak Wisnu ada, Pak Wisnu bukan hilang walaupun kita yang menyampaikan, nama Pak Wisnu tetap ada. Iya betul. Jadi hanya first author, second author gitu. Itu aja sebetulnya membedakan. Yeah. Gitu. Dan hal lain barangkali berkaitan dengan penulisan, tadi sekali lagi saya ingatkan Pak Wisnu ya, karena memang ikuti saja panduan yang ada di MT Unpas, karena pada saat dicetak itu harus bolak-balik ya. Halaman ganjil genapnya itu adalah bolak-balik ya. Jadi itu nanti pada saat dicetak ya, dijilid dan diserahkan, kan tetap kita harus punya edisi cetaknya gitu, walaupun kita lama COVID-19 ini mungkin Pak saya sudah berikan perbaikan-perbaikannya misalkan melalui soft copy ya, tapi tetap cetak yang dicetak itu, dijilid itu adalah menjadi salah satu syarat pada saat pengambilan ijazah. Ya. Bisa ada bukti fisiknya, dan itu sudah dibuat dalam bentuk bolak-balik ya. Bolak-balik dicetak sesuai dengan panduan yang ada di MTI Unpas. Dan yang terakhir sekali, barangkali saya tidak akan menyampaikan pengujian ya, karena apa yang bisa disampaikan oleh para penguji dan para dosen pembimbing sekaligus penguji pada sidang tesis kali ini adalah sudah memberikan
banyak sekali masukan, ya, improve terhadap Saudara Wisnu sendiri ya, dan juga pada riset-riset yang nanti terus akan dikembangkan, karena riset ini tidak selesai sampai di sini, karena nanti akan juga dilanjutkan ya pada riset-riset berikutnya. Seringkali kan begitu, jadi riset yang cukup baik, tapi selesai gitu. Nggak ada lagi, ada lanjutannya gitu. Jadi di penelitian ini dilanjutkan ke penelitian-penelitian berikutnya, jadi makin berkembang. Nah, rata-rata ini yang saya lihat ya, khususnya di MT ini, ada penelitian yang sudah cukup bagus, tapi stop, nggak ada lagi melanjutkan. Nah, ini saya kurang tahu ya. Nanti mungkin tugas prodi lah, saya dan Pak Cevi yang akan menelusuri. Sebaiknya yang baik itu adalah kita membuat mapping ya terhadap peta penelitian ya, sehingga nanti makin berkembang, riset-riset yang baik ini makin lebih baik begitu. Baik, itu saja barangkali Bapak-Bapak dan Ibu sekalian dan kandidat ya. Barangkali sebelum kita jeda untuk masuk kepada sesi penilaian dan kandidat dan mahasiswa yang mengikuti juga bisa nanti masuk ke ruang tunggu. Barangkali ada tambahan kepada saudara kandidat, mungkin dari Pak Cevi, Bu Arum atau Pak Riza, catatan-catatan yang mungkin ada yang terlewat. Cukup ya? Cukup. Baik, kalau cukup, untuk itu sidang ini akan saya break ya, saya akan berikan jeda dulu untuk beri kesempatan pada kami untuk memberikan penilaian. Untuk itu saya akan berikan ruang tunggu ya, ada ruang tunggu. Jadi mungkin silahkan Anda untuk masuk ke ruang tunggu. Mungkin sudah ada di sana ya, ada namanya ruang tunggu ya. Baik, Bapak dan Ibu dan saudara kandidat ya, kita mulai kembali untuk membacakan hasil nilai hasil sidang tesis atas nama Wisnu Bayu Pratama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini hari Rabu 23 Juni 2021 pada pukul 10:59 telah diselenggarakan sidang magister program studi Magister Teknik Industri Pasar Pasundan semester genap 2020-2021 atas nama kandidat sebagai berikut. Nama Wisnu Bayu Pratama, NPM 188030015, pilihan konsentrasi manajemen industri. Dosen pembimbing 1, Dr. Insinyur Haji Arumsari Harijadi MSc, dosen pembimbing 2, Dr. Insinyur Haji Cevi Herli Sumeri Adiwirya Magister Teknik, dosen penguji 1, Dr. Insinyur Riza Fatoni Ishak Magister Teknik, dan dosen penguji 2, Dr. Insinyur Yogi Suara Magister Teknik, dengan judul tesis adalah rancangan perbaikan produktivitas kerja menggunakan motion time measurement berdasarkan analisis gerakan terbalik. Setelah dilakukan penilaian atas proses bimbingan, penelahan, laporan tesis dan pengujian sidang, maka dan ini dinyatakan lulus dengan nilai 94,93 A, dan setelah dihitung dengan nilai IPK-nya adalah menjadi 3,71 dengan yudisium sangat memuaskan. Ya, dan tepat waktu ya, Saudara Wisnu. Dan demikian berita acara sidang tes ini dibuat sesuai mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diputuskan di Bandung hari Rabu 23 Juni 2021, ketua sidang dan para anggota ya, pengarah tim dosen penguji atas nama Prodi ya, Magister Teknik Industri dan Direktur Pasar Sarjana Universitas Pasundan mengucapkan selamat pada saudara dan juga pada keluarga terutama yang selama ini mendampingi dalam suka dan duka ya, dalam hampir lebih dari satu semester ya, lebih satu semester, hampir 2 semester ya, menyelesaikan penelitian ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang diperoleh juga dapat diamalkan ya di tempat bekerja dan pada masyarakat secara luas. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sebelum Anda nanti menyampaikan ya beberapa patah kata ya, kesan dan pesan begitu, kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pembimbing, dosen pembimbing atau tim dosen pembimbing ya, dosen pembimbing utama pada Bu Arum. Persilakan Bu. Ya, terima kasih Pak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Yang saya hormati, saudara Wisnu, saya ucapkan selamat ya, bahwa kerja kerasnya berbuah baik, begitu ya. Dan insya Allah itu akan bermanfaat untuk perusahaan juga di samping buat Anda. Salam saya untuk keluarga dan doa saya untuk keberhasilan Anda seterusnya. Ya. Karena saya melihat bahwa ini adalah case ya, di mana saudara Wisnu itu sudah membuktikan bahwa ya, ada niat baik, ada kemampuan, ya, maka Allah akan memberikan jalan untuk menyelesaikannya.
sepanjang ya, kita berusaha. Dan usaha itu nampak. Karena saya melihat banget dari awal ketika masuk sambil nggak jelas apa yang ditulis gitu ya. Awalnya itu nulis gini kok jadi gini, sebenarnya gini gimana ya. Tapi ya, usaha Anda yang membuat ya, sehingga tesis ini terwujud dengan sempurna. Ya. Mudah-mudahan ini akan menjadikan contoh buat teman-teman yang lain ya, untuk ditiru ya, dan berkah buat Anda, buat pabrik, buat keluarga, buat alma mater, juga buat nusa dan bangsa ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Cevi, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Sama seperti Bu Arum, saya bangga bisa turut andil mengantarkan Pak Wisnu untuk mendapatkan pencapaian seperti ini. Harapan kami adalah apa yang Pak Wisnu kerjakan sekarang itu tidak berhenti sampai di sini, berhubungan dengan pekerjaan terus harus dilanjutkan Pak Wisnu melakukan continuous improvement, karena Pak Wisnu punya karir yang baik gitu ya. Mudah-mudahan setelah berhasil menjadi manajer produksi bisa menjadi direktur operasional. Begitu pula berhubungan dengan pendidikan Pak Wisnu, kalau nanti mau jadi direksi harus sekolah S3 Pak Wisnu gitu ya. Jadi kita bisa ketemu lagi nanti Pak Wisnu gitu ya. Jadi yang penting adalah Pak Wisnu tetap semangat, on track gitu ya. Tentu Pak Wisnu sudah berada di jalur keberhasilan. Mudah-mudahan selanjutnya akan ada keberhasilan-keberhasilan berikutnya. Salam bahagia untuk keluarga Pak Wisnu gitu ya. Saya juga turut berbahagia dengan pencapaian Pak Wisnu. Mudah-mudahan dengan hasil ini bermanfaat juga bagi tempat kerja Pak Wisnu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguji Pak Riza, barangkali yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih ya, tidak ada banyak yang akan saya sampaikan. Pada prinsipnya ya luar biasa lah, outstanding lah buat Wisnu, untuk alumni kita juga ya. Mudah-mudahan kontribusi dari hasil penelitian yang sudah sampaikan Bu Arum tadi ya. Kedua juga ini menjadi dasar Anda menjadi seorang talent employee ke depan di perusahaan. Mudah-mudahan lah, saya doakan, harapkan Anda meningkatlah karir Anda ya. Mudah-mudahan menjadi mewakili presentasi dari kita ya Pak Yogi, bahwa lulusan kita yang alhamdulillah punya prestasi. Demikian mungkin Pak Wisnu ya. Salam buat Anda, keluarga semuanya. Ya, terima kasih Pak Yogi. Baik, terima kasih Pak Riza. Kini saatnya Anda menyampaikan ya pesan dan kesan terakhir kali sebagai, tapi sudah ini ya, sudah magister teknik ini. Anda sudah resmi menyandang gelar magister teknik. Saat ini disampaikan tadi kelulusan, Anda sudah resmi menyandang gelar magister teknik. Nah, silahkan Anda menyampaikan pesan dan kesan ya, dan juga mungkin nanti kalau ada keluarga ya, istri ya, dan mungkin siapa yang berada di belakang sebelah, boleh untuk berfoto bersama nanti ya di sini. Silakan, silakan sampaikan pesan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, emang berat Pak ngucapin ini Pak. Ya. Ya, saya ucapin terima kasih Pak. Yang pertama. Ya dulu pertama kali mau masuk MTI kan sempat diskusi dengan Pak Yogi Pak. Ya. Seperti itu, cuman ya kan sini-sini ternyata memang harus ilmu itu memang harus digali terus gitu Pak. Terus saya dulu waktu lulus S1 sebenarnya saya tuh bingung tuh. Itu saya ini buat apa sih dunia kerja itu Pak? Kayaknya dibandingin teman-teman lain saya kerja itu kayaknya nggak ada lebihnya gitu. Orang lain tuh, karena dulu kan saya tuh kerja itu pertama kali di Yamaha itu dengan orang Polman Pak, Politeknik Manufaktur Swiss gitu Pak. Nah mereka kan kayaknya jago banget gitu. Saya ini industrinya apa gitu. Emang kebetulan waktu itu saya terima kerja tuh tentang statistik emang dulu, karena berhubung dulu
pernah jadi asistennya Pak Wahyu Katon di lab. Jadi untung ditanyanya pas statistik gitu Pak. Kalau enggak itu mungkin saya nggak terima gitu. Nah, ternyata pas saya pindah ke Hino, ternyata banyak ilmu teknik industri itu yang harusnya bisa dipakai di dunia industri, terutama manufacturing. Kalau selama ini kan orang mikirnya cuman PPC, cuman planning, cuman apa HR gitu kan, karena HR juga ada banyak yang dari teknik industri. Tapi yang menyentuh sampai praktis yang kayak tata letak pabrik, sepanjang kerja itu belum ada. Nah, memang pada saat saya nyari tentang tes itu saya sempat bingung gitu. Sempat nanya Pak Wahyu Katon, saya nanya Pak Yogi juga, ini apa yang mau saya ambil ini? Karena saya untuk logistik, saya kurang tertarik gitu Pak, kalau logistik gitu. Karena yaudah, akhirnya maka saya coba ini, terus alhamdulillah ada pencerahan dari Bu Arum waktu itu. Memang untuk terblik itu saya belum paham, apa mungkin saya dulu bolos kali Pak, pas terblik itu. Jadi nggak tahu gitu. Ya saya mohon maaf Bu, pernah bolos gitu. Ya jadi harapan saya yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Yogi, Bu Arum juga, Pak Cevi, dengan Pak Riza juga waktu kuliah juga tentang HR itu mantap Pak. Jadi saya bisa manajemen staf saya bahwa memperlakukan orang itu bukan memperlakukan orang seperti biasa gitu, harusnya ada perlakuan khusus itu terima kasih banget Pak. Ya. Terus terakhir Pak, Bu, kalau misalkan memang ada yang mau melanjutkan penelitian saya dan mau dilaksanakan di Hino juga, saya welcome untuk membantu. Jadi memang nggak perlu udah hadir juga nggak apa-apa, nanti paling beberapa kali ketemu saya juga nggak apa-apa di Hino, nanti tinggal hubungin. Jadi nggak perlu pakai jalur khusus, pakai jalur umum Pak, masuk ke Hino harus pakai surat atau apa, nggak usah. Nanti bisa hubungin saya aja. Kalau memang rasanya penelitian ini bisa lebih lanjut, terutama yang tadi Pak Cevi mengenai ergonomi tubuh, nah itu mungkin bisa dilanjutin lagi Pak. Nanti boleh Pak Yogi, Pak Cevi, jika ada teman-teman yang lain gitu, daripada kesulitan nyari judul tesis gitu, saya lanjutin gitu. Seperti itu, dan saya juga dengan keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya. Bu Arum juga sudah lumayan membuat mental saya teruji nih Pak. Karena ya itu memang butuh mental, karena Coach kalau saya menurut saya itu Bu Arum, coach terbaik itu Bu. Betul Pak. Jadi dari Bu Arum saya bisa belajar cara menceritakan apa yang saya kerjakan gitu. Nah itu yang bagus, karena kalau bercerita melalui ucapan bisa, tapi menulis itu belum tentu bisa gitu Pak. Nah itu, terus yang terakhir bagi rekan-rekan tadi saya sempat juga ke Pak Rezano dengan Bu yang lainnya, yang tadi saya welcome untuk menerima teman-teman, dan S1 pun nggak apa-apa Pak, kalau memang ada yang S1 untuk kerja praktik atau tugas akhir. Kemarin juga ada dari kerja praktik di departemen saya, juga ada dari Muhammadiyah Pak Jakarta Pak, tapi teknik mesin kemarin, bukan teknik industri. Nah itu Pak, ya harapan saya seperti itu, dan saya terima kasih banyak atas bimbingannya, semoga ilmu saya bermanfaat, dan kalau mau dipublikasikan silakan Bu, nggak apa, yang penting saya udah lulus gitu. Alhamdulillah. Sayang kalau nggak dipublikasikan. Ya, baik Pak, Bu, atas perhatian dan kerjasama saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wisnu, Bu Arum, Pak Cevi, Pak Riza, ya, dan mungkin juga rekan-rekan mahasiswa yang lain yang hadir ya. Kita sudah mengakhiri seluruh rangkaian acara sidang magister saat ini ya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat pada Anda, dan ini merupakan lulusan pertama dari angkatan 2018, dan Saudara Wisnu adalah semester genap ya, 2018 semester genap. Mudah-mudahan memberikan motivasi pada rekan-rekan yang lain ya yang masih stuck ya, dan yang lainnya, sehingga terpacu untuk segera menyelesaikan tesis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat dan terima kasih ya pada para dosen penguji, dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu selama ini ya untuk memberikan proses bimbingan terbaik ya. Bu Arum telah memberikan motivasi juga pada mahasiswa dan juga pada rekan-rekan kerjanya ya. Pada kami pun termotivasi juga melihat semangat Bu Arum luar biasa. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita tutup rangkaian acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Terima kasih Pak. Selamat Pak Wisnu. Ya Pak. Kasih. Untuk rekamannya nanti bisa saya share ya, Ya, linknya ya. Baik, Ya, Pak. terima kasih Pak. Izin live ya Pak. kasih. Ya, silakan.